Bab 211. Sampai bab 220. Jangan mimpi. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. Bai Uji Sades. Bagi Juan, dalam mimpi pun lelaki itu sangat ingin mendapatkan tubuh Alena. Asal tahu saja, Alena adalah perempuan cantik nomor satu di Jakarta. Tentu saja perempuan itu sangat layak untuk mendapat sebutan seperti itu. Boleh dibilang, kalau diibaratkan dengan barang, maka Alena adalah barang kualitas tertinggi di antara barang berkualitas tinggi. Dan saat ini, perempuan yang begitu sempurna itu sebentar lagi akan menjadi miliknya. Hal tersebut yang membuatnya begitu senang dan bersemangat. Sedangkan Rika yang berdiri di samping saat ini, terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi di wajahnya seperti tidak bisa percaya dengan yang terjadi. Bukankah Juan berkata dia ingin meminta maaf pada Alena? Dan setelah itu dia akan menyatakan perasaannya pada Alena. Tetapi sekarang, apa yang sedang terjadi? Karena itu, dia segera maju dan menghentikan Juan. Juan, kamu ini kenapa sih? Tadinya kamu bukan ngomong kayak gitu sama tante. Bullshit, tukas Juan. Ekspresi wajah lelaki itu berubah. Tanpa banyak kata, dia langsung menendang Rika sampai perempuan parubaya itu tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Kamu beneran kira aku suruh kamu bawa Alena ke sini karena mau nyatain perasaan ke dia? Lalu aku bisa jadi menantu kamu gitu? Kamu nggak usah berhayal deh. Ujar lelaki itu. Setelah itu, raut wajahnya terlihat sangat dingin. Dia kembali berkata, manusia rendah kayak kamu gini, yang sekali ketemu sama uang langsung terbelalak. Kamu kira kamu pantas jadi mertuaku? Aku kasih tahu kamu ya. Aku cuma mau tiduri Alena doang. Terus, bukan aku saja yang mau. Papaku juga mau. Saat ini, Adi datang menghampiri mereka sambil membawa sebuah pistol. Sambil tertawa lelaki itu berkata, Juan, kamu cuma benar setengahnya saja. Papa nggak cuma mau Alena. Papa juga mau cobain mamanya ini. Perempuan dewasa yang memesona adalah tipe kesukaan Papa. Seketika Rika baru menyadari bahaya yang sudah berada di depannya. Wajahnya menjadi pucat pasi karena ketakutan. Kalian nggak boleh kayak gini. Kalian ini sedang melanggar hukum, ujar Rika tanpa sadar. Hukum nenek moyangmu, bentak Juan. Hari ini, kami bukan hanya mau nikmati tubuh kalian berdua. Nanti kami juga bakal pancing Tama ke sini dan langsung tembak mati dia. Sampah nggak berguna kayak dia. Berani-beraninya melawanku, bahkan sampai membuat kakiku patah. Aku pasti bakal tembak kepalanya sampai hancur di depan kalian berdua. Rika pun menangis ketakutan. Sambil terisak dia berkata, Juan, itu kan dendam kamu sama Tama. Nggak ada hubungannya dengan Tante dan Alena. Kami nggak peduli kamu mau apa kan Tama. Tapi kamu harus lepasin kami berdua dulu dong. Lepasin kalian. Juan menatap Rika dengan tatapan menghina. Jangan mimpi. Hari ini, baik kamu maupun Alena nggak usah mimpi bisa pergi dari sini. Juan, Tante percaya kamu bukan anak yang jahat. Alasan kamu bisa sampai kayak gini itu karena Tama yang sudah membuat kakimu patah. Tante mohon sama kamu, balas dendam pada orang yang seharusnya. Jangan melibatkan orang lain. Kamu lepasin Tante dan Alena. Oke, pinta Rika sambil menangis. Aku bukan anak jahat, ulang Juan. Lelaki itu langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berjongkok dan menatap tajam wajah Rika yang ketakutan. Jujur saja deh sama kamu. Hari itu, kamu dan suami kamu itu bisa kecelakaan. Semua juga karena aku yang atur. Aku cari seorang sopir truk sampah. Aku cuma kasih dia 200.000. Aku suruh dia sengaja terobos lampu merah. Abis itu tabrak mobil suamimu itu. Dan akhirnya sampai buat dia lumpuh, tutur Juan. Begitu perkataan tersebut keluar dari mulut lelaki itu. Seketika rasa marah di dalam hati Alena meluap naik hingga ke ubun-ubun. Juan, kenapa kamu sampai lakuin itu? Sejak kapan papa mamaku pernah buat salah sama kamu? Tanya Alena spontan. Juan tertawa lalu mendongak untuk menatap Alena. Kemudian lelaki itu berkata, papa mama kamu emang nggak salah sama aku. Tapi siapa suruh aku suka sama kamu? Siapa suruh aku suka kamu? Tapi kamu nggak pernah peduli dengan perasaanku. Aku suka kamu, tapi kamu nggak kasih aku kesempatan. Kalau gitu aku harus buat kesempatan itu sendiri. Coba kamu pikir, kalau aku nggak tabrak papa kamu sampai kayak gitu. Lalu suruh dokter Yu buat sembuhin luka papa kamu.
Bagaimana lagi aku baru bisa mendapatkan hati dan juga tubuh kamu itu? Sambungnya. Tiba-tiba Juan menghela napas panjang sambil menggertakkan giginya. Lalu dia berkata, sayang sekali. Siapa juga yang bisa sangka? Ternyata obat sialan itu sama sekali nggak bekerja. Setelah itu tiba-tiba suamimu yang sialan itu juga muncul. Kalau enggak, mungkin saja sekarang kamu sudah jadi milikku. Semua gara-gara Tama sialan itu. Dia sudah hancurin semua rencanaku. Dan lagi, dia juga suruh Johan lemparin aku keluar dari jendela. Sampai membuatku yang masih muda tapi harus jadi orang pincang. Hari ini juga, aku harus balas dendam ke Sumat ini, ujar Juan. Juan, kamu nggak takut sama karma? Orang kayak kamu gini, kamu nggak takut disambar petir? Teriak Alena yang merasa marah. Disambar petir, Juan tertawa sejenak. Oke, asalkan aku bisa meniduri kamu. Perempuan cantik nomor 1 di Jakarta. Biarpun langit mau buat aku mati tersambar petir juga nggak apa-apa tapi sebelum ini. Kamu harus buat aku senang-senang terlebih dahulu. Alena ketakutan melihat kekejaman dalam tatapan Juan. Rika yang di sampingnya juga ketakutan bukan main. Saat ini juga, Rika merasa ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Mengapa dia harus terobsesi sampai menjadi gelap mata? Mengapa dia harus bersikeras menyatukan Juan dengan anak perempuannya sendiri? Dan sekarang yang terjadi malah seperti ini. Dia sudah menyeret anaknya dan juga dirinya sendiri ke dalam situasi ini. Rika menatap Alena. Detik ini juga, dia merasa sangat bersalah pada anak semata wayangnya itu. Sambil terisak dia berkata, Lena, Mama juga nggak tahu kalau akan jadi begini. Semua salah Mama. Maafkan Mama. Alena menghela napas sambil menangis. Tetapi sepatah kata pun tak mampu perempuan itu ucapkan. Juan menatap tajam Rika. Sambil menggertakkan gigi lelaki itu berkata, padahal awalnya aku juga nggak perlu memperlakukan kalian kayak gini. Awalnya aku berencana, abis tabrak suami kamu itu. Aku bawa dokter hebat buat sembuhin dia. Dengan gitu, Alena bakal berterima kasih sama aku. Dan akhirnya dia bersedia untuk menjadi milikku. Setelah itu, wajah Juan menjadi sangat bengis. Tapi siapa sangka, di tengah rencana malah muncul Tama busuk itu. Kalau enggak, mungkin saja sejak awal Alena sudah jadi milikku. Kalau mau salahkan siapa, salahkan saja kamu sendiri yang buta. Cari menantu nggak berguna kayak dia. Seketika, Rika yang terduduk di atas lantai berteriak membabi buta. Sedari awal aku sudah bilang Tama itu sampah nggak berguna. Siapa sangka, sudah numpang bertahun-tahun di rumah kita. Sekarang dia malah celakai kita berdua sampai kayak gini. Ma, tukas Alena, masalah ini sama sekali bukan salahnya Tama. Apa Mama masih belum ngerti juga? Kenapa kamu selalu memihak sama orang nggak guna itu? Sudah kayak begini, kamu masih saja melindunginya. Di mata kamu itu sebenarnya masih ada mamamu ini nggak sih? Teriak Rika sambil menangis. Juan merasa pusing mendengar suara Rika yang ribut. Lelaki itu mengerutkan keningnya dan berkata, sudah, kalian semua nggak usah banyak bacot. Siapa yang mau melindungi siapa? Sekarang sudah nggak penting lagi. Hari ini, kalian berdua nggak ada yang bakal bisa kabur dari cengkeramanku. Setelah itu, Juan menatap Rika sambil senyum menyeringai. Tante Rika, kamu bukannya selalu ingin jadikan aku sebagai menantu? Kalau enggak, sekalian jadikan aku sebagai kekasihmu sekali saja. Sekejap saja, Rika ketakutan sampai wajahnya pucat dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dia merasa seperti sedang disambar petir. Karena selama ini bermimpi pun tidak pernah. Apalagi membayangkan, Juan, lelaki yang selalu bilang ingin menikahi Alena dan menjadi menantunya. Dari penampilan luarnya dia seperti seorang lelaki sejati. Tetapi ternyata di belakang ternyata dia adalah seorang bajingan yang bahkan lebih rendah dari binatang. Setelah peristiwa kecelakaan suaminya, dia sangat berterima kasih pada Juan. Karena lelaki itu sudah mengaturkan kamar inap untuk suaminya. Selain itu, dia juga membawa seorang dokter hebat untuk menyembuhkan suaminya. Terlebih lagi, setelah melihat Juan yang mengalami patah tulang karena masalah itu, Rika menjadi semakin merasa bersalah. Tetapi pada akhirnya, semua itu ternyata hanya sebuah drama yang lelaki itu sutradarai dan perankan sendiri. Ternyata lelaki itulah penyebab kecelakaan suaminya dan juga dirinya yang sebenarnya. Apakah orang seperti itu masih layak disebut manusia?
Tidak, sama sekali tidak pantas. Padahal Rika sudah cukup berusia. Kira-kira seusia dengan mamanya. Biarpun begitu, lelaki itu juga tetap mengincarnya. Benar-benar lebih hina daripada binatang. Saat ini, Rika merasakan penyesalan yang sangat besar dalam hatinya. Kalau saja dirinya tidak memilih untuk percaya dengan tipuan bajingan itu. Kalau saja dia tidak menipu Alena sampai datang ke sini. Bagaimana mungkin mereka berdua akan terjatuh dalam situasi yang berbahaya ini? Ini sungguh adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar. Juan menatap Rika, badannya gemetar karena ketakutan. Lelaki itu tertawa sinis dan berkata yang seluruh padanya. Kamu nggak usah khawatir. Untuk sekarang, aku nggak akan apa-apakan kalian. Aku mau pancing Tama ke sini lebih dulu. Lalu aku lumpuhkan kakinya dengan pistol. Aku akan buat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana aku bercinta dengan kalian berdua. Aku akan membuatnya merasa lebih baik mati saja. Tunggu sampai pertunjukan berakhir. Aku baru ledakin kepalanya dalam sekali tembakan dan kirim dia ke neraka, sambungnya. Segera setelah itu, Juan merebut tas Alena dengan kasar. Lelaki itu langsung membongkar isi tas tersebut. Setelah menemukan ponsel Alena, dia langsung menghubungi Tama dengan ponsel itu. Saat ini, Tama baru saja keluar dari tempat praktik Dr. Wisnu. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari istrinya. Begitu mengangkat telepon, baru saja Tama ingin bertanya mengenai pembahasan tentang proyek. Tetapi dia malah mendapati suara Juan dari ujung telepon sana. Bab 212. Ide gila. Tama, kamu sama sekali nggak ngangka, kan? Ternyata aku yang telepon kamu. Juan, Tama bertanya dengan dingin. Kenapa ponsel Alena ada sama kamu? Karena saat ini istri kamu sedang berada di tanganku. Aku sudah siap-siap mau menelanjangi dia dan menikmati tubuhnya yang molek ini, ujar Juan sambil tertawa sinis. Setelah itu lelaki itu kembali berkata, oh ya, aku dengar, dia masih gadis. Cekak, orang nggak berguna kayak kamu gini. Sudah gagal jadi orang. Gagal jadi suami lagi. Sudah nikah 3 tahun. Tapi kamu masih nggak bisa tidurin dia. Kalau gitu, hari ini aku yang wakilin kamu buat melakukannya deh. Hahaha. Seketika Tama murka. Dengan suara yang sangat dingin lelaki itu berkata. Juan, aku ingatin kamu ya. Berani kamu melukai istriku seujung jari saja. Aku akan habisi nyawa kamu. Sialan. Kamu malah berani ancam aku. Bentak Juan. Kamu nggak usah sok hebat di depanku. Kamu cuma punya waktu 20 menit untuk datang ke villa tepi kali. Terlambat 1 detik, istri kamu nggak hanya akan kehilangan kesuciannya. Nyawanya bisa saja juga ikut hilang. Kamu lihat saja nanti. Tama, kamu jangan sampai datang ke sini. Mereka punya pistol. Teriak Alena tiba-tiba. Juan yang tidak menduga kalau dia akan berteriak, langsung menamparkan wajah perempuan itu. Bitch, masih saja banyak mulut. Kalau dia nggak datang, hari ini kamu pasti bakal mati di tanganku. Raut wajah Tama langsung mengeras. Lelaki itu menggertakkan giginya dengan kuat. Orang yang mau kamu bunuh adalah aku. Jangan kamu lukai istriku. Sekarang juga aku ke sana, ujar Tama dengan tegas. Kamu cuma boleh datang sendirian. Kalau enggak, aku langsung tembak istrimu. Setelah itu baru tembak mama mertuamu juga, ujar Juan. Tama langsung menutup telepon. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghentikan sebuah taksi. Setelah itu dia langsung menuju villa tepi kali. Dia yang sekarang, niat ingin membunuh orang pun telah meledak. Yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah menghancurkan tulang Juan sampai berkeping-keping. Sedangkan Juan di sisi lainnya, lelaki itu merasa sangat bersemangat. Karena dia sangat yakin, begitu Tama datang, lelaki itu pasti akan mati. Selain itu, dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Pada saat itu, akhirnya dia bisa membalaskan dendam karena kakinya yang patah. Sekaligus, dia bisa menodai Alena di depan Tama. Nantinya, kaki dan tangan Tama akan dilumpuhkan dengan peluru. Dia akan seperti orang yang lumpuh. Lalu dia hanya bisa diam sambil melihat pengalaman pertama istrinya diambil oleh orang lain. Juan percaya, pasti Tama akan merasa sangat putus asa. Hahaha, membayangkannya saja membuat Juan berteriak kegirangan. Sedangkan di saat yang sama, Adi yang berada di samping malah tiba-tiba merasa tidak bisa menahan diri lagi. Tidak peduli Rika, maupun Alena anaknya,
Kedua perempuan itu terlalu cantik dan membuatnya tergila-gila. Lelaki itu sudah tidak sabar ingin menikmati salah satu dari mereka terlebih dahulu. Karena Alena harus diberikan pada Juan lebih dulu. Kalau begitu lebih baik dia bersenang-senang dengan Rika dulu. Setelah berpikir seperti itu, dia segera menghampiri Rika. Menantu kamu itu butuh 2-30 menit baru bisa sampai di sini. Gimana kalau kita masuk ke kamar dulu? Biar kamu bisa puasin aku dulu. Dalam hati Rika, ada sebuah perasaan marah yang tidak terkatakan. Perempuan itu segera berdiri. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Adi. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Lihat bagaimana aku hajar orang kayak kamu. Bentak Rika. Tetapi di luar dugaannya, belum sempat tangannya mendarat. Tiba-tiba tangannya dihentikan oleh Adi. Lelaki itu menatap Rika yang memberontak dengan tatapan yang berapi-api. Bu Rika, kamu jangan kira aku sudah berusia jadi nggak punya stamina lagi. Aku kasih tahu kamu saja. Staminaku masih sekuat waktu aku usia muda. Aku jamin kamu juga akan puas, ujar Adi sambil tertawa keras. Tiba-tiba Juan mengeluarkan sebuah ide pada papanya. Pa, aku rasa setelah kita patahkan tangan dan kaki Tama, gimana kalau kita paksa dia buat bercinta sama Alena? Nanti kita rekam video, lalu sebar ke sosial media. Biar mereka sudah mati pun, nama mereka juga akan ikut hancur. Setelah mendengarnya, Adi pun tertawa dan berkata, biar mereka sudah mati pun masih dihujat semua orang. Ide bagus itu. Rika sangat ketakutan dengan rencana busuk ayah dan anak itu. Secara spontan dia mengeluarkan sumpah serapah dan memaki keduanya. Binatang kayak kalian akan mati mengenaskan. Aku gigit kalian sampai mati. Belum sempat Rika menyerang mereka. Adi langsung menamparkan wajahnya. Dengan sinis lelaki itu berkata, sialan, nggak bisa diam dari tadi. Lebih baik kamu diam-diam saja deh. Sambil berkata, lelaki itu menjambak rambut Rika dengan kuat. Kemudian dia bermaksud menyeret perempuan itu ke dalam kamar. Rika tidak diam saja. Perempuan itu berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Alena juga ingin menolong mamanya. Tetapi Juan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Lelaki itu mencengkeram tangannya dengan sangat kuat. Sampai Alena tidak bisa apa-apa. Adi sedikit kewalahan karena dia tidak menyangka kalau ternyata Rika begitu kuat. Sial, kamu percaya nggak aku bisa saja tembak mati kamu sekarang juga? Bentak lelaki itu. Tiba-tiba Juan berkata, Pa, takutnya Tama bisa sampai di sini kapan saja. Kalau nanti pas dia datang. Ternyata papa belum selesai. Aku sendiri nggak akan bisa lawan dia. Pa, setelah mendengar perkataan anaknya Adi menjadi ragu sejenak. Dia merasa itu ada benarnya juga. Karena itu dia langsung menendang Rika sampai terperosok ke atas lantai. Oke, kalau gitu tunggu aku bunuh menantumu itu dulu. Nanti aku baru berurusan sama kamu. Tukas Adi dingin. Rika ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Saat ini, satu-satunya kesempatan hidup bagi dia dan Alena bergantung pada Tama. Kalau lelaki itu memang memiliki kemampuan, mungkin saja masih ada kesempatan untuk menyelamatkan dia dan Alena. Tetapi kalau tidak, maka mereka bertiga harus mati bersama di tempat ini. Berpikir sampai di sini membuat Rika tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Di dalam hatinya juga merasakan penyesalan yang amat besar. Sayangnya, kalau dia tahu sedari awal, mana mungkin dia akan melakukannya. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Segera, Tama yang hanya memikirkan ingin menyelamatkan Alena sudah sampai di villa tepi kali. Begitu dia turun dari taksi, dia langsung menelepon Alena tetapi lagi-lagi terdengar suara Juan yang membuat Tama merasa muak. Kamu datang sendirian? Tanya Juan sinis. Ya, aku sendiri. Juan berjalan menghampiri jendela. Lelaki itu melihat ke halaman villa melalui jendela itu. Lalu dia berkata, pintunya nggak dikunci. Kamu jalan sampai ke halaman. Angkat tangan kamu sampai ke atas kepala. Jangan coba-coba main-main sama aku. Kalau enggak, aku bakal langsung tembak mati Alena. Oke, Tama mengiyakan. Segera, lelaki itu mendorong pintu pagar villa Juan hingga terbuka. Setelah itu dia masuk ke halaman dengan kedua tangan terangkat hingga ke atas kepalanya. Saat melihat kalau Tama sungguh datang seorang diri, seketika Juan baru merasa lebih lega. Setelah itu dia membuka pintu dan melemparkan sebuah borgol ke arah Tama. Borgol tanganmu. Jangan coba main-main. Perintah Juan.
Meskipun terhalang jendela, Alena yang berada di dalam berusaha berteriak keras. Tama, jangan masuk ke sini. Mereka mau bunuh kamu. Tama yang berada di kejauhan hanya memberikan istrinya tatapan isyarat agar dia tenang. Tetapi saat ini, di dalam hatinya sudah penuh dengan keinginan untuk membunuh. Juan Haryadi, hari ini aku pasti akan menghabisi kamu. Batin Tama, tanpa bertele-tele. Tama segera memborgol tangannya sendiri dengan borgol yang diberikan Juan. Lalu dia mengangkat tinggi tangannya. Puas? Tanya Tama dengan sinis. Juan langsung tertawa lepas. Lalu Adi yang di sampingnya berjalan ke halaman sambil membawa pistol di tangannya. Cepat masuk, perintah Adi sambil menunjuk Tama dengan pistolnya. Masuk, ya masuk, ujar Tama dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah itu dia melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam villa. Saat ini Juan sudah kegirangan bukan main mendapati Tama seperti kerbau dicucuk hidungnya. Dia selalu menantikan momen ini selama beberapa hari ini. Menantikan momen saat dia bisa membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Bab 213. Serahkan semuanya padaku. Tama bukannya suka sok hebat. Bukannya lelaki itu kenal dengan Johan. Bukannya dia sudah berani melemparkan Juan keluar melalui jendela. Sekarang, Juan menginginkan nyawa lelaki itu. Tama melangkahkan kaki masuk ke dalam villa. Segera setelah itu, dia menangkap sosok Alena yang ketakutan karena itu. Dengan wajah yang merasa sangat bersalah dia berkata, "Lena, maaf aku terlambat." Saat Alena mendapati Tama yang buru-buru ke sini untuk menyelamatkan dirinya, dalam hatinya senang, sekaligus juga merasa cemas dan takut. Rasa begitu hanya saja, dia sendiri tidak tahu kenapa. Saat ini, sosok Tama di matanya menjadi begitu tinggi, gagah, dan kuat, dan itu begitu memberikan perasaan aman bagi Alena. Tama, seketika Alena menangis terseduh sambil memanggil nama suaminya dengan lirih. Rika yang ditendang hingga tersungkur di atas lantai, segera menggeliat dan berusaha bangun. Lalu dia merangkak menghampiri Tama dan langsung memeluk kaki lelaki itu sambil menangis. "Tama, menantuku yang baik, akhirnya kamu datang juga buat tolongin Mama. Kalau kamu terlambat 1 menit saja, Mama pasti entah akan jadi apa." Setelah itu, Rika menunjuk ke arah Juan dan papanya. "Kamu nggak tahu, Juan itu binatang. Dia sudah bohongin Mama, bilang mau nyatain perasaan ke Lena. Dia suruh Mama ajak Lena ke sini. Ternyata dia nggak cuma punya pemikiran buruk pada Lena. Bahkan dia juga mau apa-apain Mama. Sampai Mama ketakutan begini. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Mama, apa jadinya nanti?" Rika mengadu sambil terisak. Tama mengerutkan keningnya. Sekarang dia baru mengerti. Ternyata semua karena Mama mertuanya ini. Makanya istrinya bisa mengalami masalah seperti ini. Seketika, Tama begitu marah. Sampai lelaki itu berpikir untuk menamparkan Mama mertuanya yang tergila-gila pada kekayaan itu. Hanya saja, Tama masih memiliki logika. Dia juga tahu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberi pelajaran pada Rika. Untuk saat ini, yang paling penting dia harus menyelesaikan masalah dengan Juan dan papanya itu. Karena itu Tama menatap Alena. Dengan suara yang lembut dia berkata, "Tenang saja, semuanya serahkan padaku." Saat menatap suaminya, Alena hanya bisa menangis. Setelah menangis beberapa saat, sambil tercekat-cekat akhirnya dia berkata, "Tama, kenapa kamu bodoh banget sih? Kamu kesini bukannya sama saja mengantarkan nyawamu sendiri. Kamu nggak tahu, di Jakarta ada berapa banyak orang yang bilang kalau aku adalah dewa dalam bentuk manusia. Kalau dewa, mana mungkin bisa mati dengan mudah, kan?" Ujar Tama sambil tertawa pelan. Hahaha. Juan langsung tertawa terpingkal-pingkal seolah telah mendengar sebuah lelucon yang sangat lucu. "Tama, kamu bilang kamu dewa bentuk manusia. Aku lihat kamu tuh lebih mirip serangga. Di mataku, kamu nggak lebih dari sebuah kutu. Dengan ujung kaki saja aku bisa injak-injak kamu sampai berkeping-keping," ujar Juan. "Woi, kamu, dendam antara lelaki harusnya diselesaikan antara lelaki. Kamu sekap perempuan kayak gini apa hebatnya? Kalau kamu sungguh seorang lelaki, lepaskan Alena dan juga Mama Ye mertuaku. Kalau aku, kalian mau bunuh atau dipotong sekalipun. Terserah kalian," kata Tama sambil menatap Juan dengan sinis. "Cara pikirmu terlalu sederhana, bro. Kamu kira dengan bunuh kamu, rasa benciku sama kamu sudah terlampiaskan.
Asal tahu saja, sebelum bunuh kamu, aku mau meniduri istri kamu di depan mata kamu sendiri. Lalu, aku akan buat akun TikTok dengan nama kamu di ponsel Alena. Aku akan sebar videonya, biar seluruh dunia tahu. Sebelum mati, Tama melihat sendiri istrinya ditiduri orang lain. Oh iya, nanti nama akunnya bajingan paling busuk sedunia, timpalnya. Juan sangat-sangat membenci Tama. Hanya dengan membunuhnya saja tidak cukup untuk melampiaskan rasa bencinya. Jadi dia hendak menggunakan ponsel Alena untuk membuat sebuah akun TikTok. Nanti dia tinggal sebar video tidak senonoh di akun tersebut agar tersebar ke sejagat raya. Lagi pula, orang lain tidak mungkin bisa melacak kalau itu adalahnya perbuatannya melalui ponsel Alena. Dengan begitu, meskipun Tama sudah mati, tetapi video yang memalukan dirinya juga akan selalu tersebar di dunia maya. Setelah membunuhnya dengan tangan sendiri, lalu melihat dia setelah mati tetap dihina, dimaki, dihujat orang lain. Dengan begitu Juan baru bisa merasa puas. Tama menatap Juan sambil tertawa sinis. Kalau kamu mau buatkan aku akun TikTok, harusnya nama profilnya menantu hebat dong. Oh iya, ingat foto profilnya pakai foto seekor naga. Dengan gitu baru cocok sama aku, ujar Tama. Wah, kalau ini aku benar-benar salut sama kamu. Sudah mau mati masih saja pura-pura sok hebat, cibir Juan. Ups, orang yang sudah mau mati itu kalian. Bukan aku. Adi mengerutkan keningnya dan langsung mengarahkan pistol ke kening Tama. Bocah, kamu masih berani sok hebat. Percaya nggak kalau sekarang juga aku tembak kamu pakai pistol ini? Tama tertawa sinis dan berkata sepatah demi sepatah kata. Aku nggak percaya. Sial, Adi merasa geram mendapati Tama yang sama sekali tidak takut padanya. Kamu bisa-bisanya masih sok hebat ya? Oke, karena kamu suka sok-sokan. Kalau gitu hari ini aku akan buat kamu rasakan semua jenis penderitaan. Pertama-tama aku akan putuskan bagian tubuh yang menjadi kebanggaanmu itu, ujar Adi dengan sinis. Mendengar hal tersebut, Juan segera menghentikan papanya. Pa, jangan buru-buru hancurin bagian itunya. Nanti aku masih mau rekam video dia lagi bercinta sama mama mertuanya. Lebih baik patahkan dulu kaki dan tangannya. Kita siksa dia pelan-pelan, saran Juan. Baiklah, ujar Adi sambil tersenyum menyeringai. Abis hancurin tangan kakinya, kita buatkan sebuah tayangan Rika dan Alena sama-sama syok sampai wajah keduanya menjadi pucat pasi. Tanpa ragu-ragu, Adi sudah mengarahkan ujung pistol tepat ke kaki Tama di bagian paha. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena sudah mengusik anakku, ujar Adi sinis sambil menatap Tama. Setelah itu, lelaki parubaya itu hendak menarik pelatuk pistol di tangannya. Sedangkan Tama tetap bersikap tenang. Lelaki itu diam-diam mengeluarkan tenaga dalamnya. Pelan-pelan energi yang dia keluarkan segera bereaksi pada Alena dan mamanya. Energi tersebut membuat baik Alena maupun mamanya sama-sama tidak sadarkan diri. Mereka berdua seperti sedang tertidur pulas. Adi keheranan saat melihat kedua perempuan itu seketika tertidur pulas. Spontan dia bertanya, "Loh, kenapa ini?" Mereka berdua ketakutan sampai pingsan gitu. Mungkin kali, jawab Juan. Sial benar, padahal aku kan mau buat mereka lihat sendiri saat kaki dan tangan dipatahkan, gerutunya. Gampang, kamu pergi ambil air sana. Siram sampai mereka bangun. Pertunjukan besar gini. Tentu saja mereka harus lihat secara langsung Tama menjadi cacat. Anak sama ayah sama saja. Orang bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tama mencoba melihat mama mertua dan istrinya sejenak. Setelah mendapati keduanya sudah tertidur pulas, maka Tama tidak memiliki keraguan lagi. Raut wajahnya mulai berubah. Suaranya menjadi sangat dingin. Cuma orang bejat kalian, mau bikin aku jadi orang cacat. Adi menunjukkan ujung pistol pada Tama dan berkata, Tama, kamu ini sudah mau mati masih saja berani sok-sokan. Sehebat apapun kamu, memangnya bisa lebih cepat dari peluru pistolku. Tama, kalau sekarang kamu berlutut dan minta ampun sama aku. Abis itu kamu patahkan kedua kakimu dengan tangan sendiri. Mungkin nanti aku bisa biarkan kamu mati lebih cepat. Jadi kamu nggak tersiksa lebih lama. Teriak Juan yang juga penuh dengan rasa percaya diri. Bagi Juan, meskipun sudah menguliti Tama hidup-hidup juga tidak akan menghapuskan rasa bencinya terhadap Tama. Dia ingin meminum darah dan memakan dagingnya.
Setelah itu, dia ingin memotong daging Tama menjadi potongan-potongan kecil untuk dijadikan makanan anjing. Setelah mendengar perkataan Juan, tatapan mata Tama menjadi sangat dingin. Tiba-tiba lelaki itu menarik kedua tangannya yang sedang diborgol. Seketika borgol yang terbuat dari stainless steel menjadi hancur berkeping-keping. Juan dan papanya terkejut sampai terbengong dengan mata yang membelalak dan mulut yang menganga lebar. Monster macam apa dia? Sampai bisa menghancurkan borgol dengan tangan kosong. Pa, orang ini nggak normal. Dia bukan manusia normal. Cepat tembak mati dia. Pa, ujar Juan yang panik karena kaget. Tiba-tiba Tama tertawa sinis. Sekarang kalian baru mau tembak mati aku. Sudah terlambat, ujarnya. Setelah itu Tama mengangkat tangannya sedikit. Lalu di kedua tangannya memegang cahaya yang tampak seperti petir. Itu adalah jurus yang saat itu dia gunakan untuk memanggil petir dan menyambar Yandi hingga lelaki itu mati. Adi agak tercengang. Lelaki itu sama sekali tidak mengerti benda yang ada di tangan Tama. Tetapi nalurinya memberitahunya, kalau ada yang aneh dengan benda tersebut. Karena itu, dia takut terjadi sesuatu di luar dugaannya. Jadi dia segera menarik pelatuk pistolnya. Hanya saja, tiba-tiba Tama berkata, petir datanglah. Begitu dia mengucapkan dua patah kata tersebut. Seketika sekujur tubuhnya memancarkan cahaya seperti kilat yang sangat terang. Cahaya itu juga tampak begitu besar menyerupai seekor naga. Petir dan kilat yang bersinar terang. Datang karena diperintahkan. Sekejap saja, ruangan tersebut menjadi terang benderang. Juan dan papanya sama sekali tidak bereaksi. Keduanya hanya melihat kemunculan sinar yang berwarna putih di hadapannya. Segera setelah itu, diikuti suara petir yang bergemuruh dan tidak ada habisnya di telinga mereka. Mereka berdua merasa seolah-olah diri mereka bukan seperti di villa, atau di muka bumi manapun. Dia merasa seperti di atas langit dengan lautan petir. Semua terasa begitu menakutkan. Mereka berdua ketakutan sampai merasa seperti roh mereka melayang entah kemana. Bab 214. Ampuni aku. Juan menatap Tama lagi. Saat ini lelaki di hadapannya itu dikelilingi dengan petir di sekujur tubuhnya. Secara sekilas tampak seperti naga langit yang turun ke bumi. Pa, apa-apaan ini? Cepat tembak mati dia. Pa, cepat. Pa, teriak Juan yang panik. Adi ketakutan sampai kedua kakinya gemetar hebat. Lelaki itu berkata, tangan papa nggak bisa digerakin. Juan, sepertinya dia bisa memanggil petir. Mana mungkin ada orang yang bisa manggil petir? Kalau aku lihat dia pasti lagi pura-pura. Cepat tembak mati dia saja. Pa, Juan, kamu bukannya nggak percaya kalau aku dewa? Kalau aku naga yang turun dari langit kan? Kalau begitu sekarang aku akan membiarkan kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, ujar Tama sinis. Setelah itu, Tama kembali menatap Adi dan berkata, Adi, di perjalanan ke neraka nanti, jangan lupa, kalau anak kamu sendiri yang mencelakakan kamu sampai mati. Selesai mengatakan hal tersebut, Tama mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Adi. Dengan suara lantang lelaki itu berkata, petir menyambar. Dalam sekejap mata, hanya terdengar suara ledakan yang sangat keras. Di atas kepala Adi berkelebat cahaya. Cahaya tersebut begitu kuat dan terang, sampai membuat Juan tidak bisa melihat apapun selama beberapa saat. Ketika cahaya tersebut menghilang, seketika Adi yang baik-baik saja, dalam sekejap mata meninggal dunia. Seluruh jasadnya sudah berubah menjadi seperti ampas batu bara yang berbentuk manusia. Pistol yang berwarna hitam masih berada di tangannya. Tetapi Adi tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sama sekali. Juan merasa dirinya juga seperti tersambar petir saat melihat semua itu. Mengapa papanya bisa menjadi seperti yang sekarang? Padahal beberapa detik lalu, dia masih berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Hanya dengan petir yang dipanggil Tama. Papanya tersambar petir tersebut dan mati. Seorang manusia dewasa yang masih hidup Iho. Bagaimana mungkin bisa tersambar mati dengan begitu saja? Saat ini Juan terkejut sampai seluruh tubuhnya gemetar hebat. Semua terjadi dengan begitu cepat. Dan semua itu di luar jangkauan pemahamannya. Apakah Tama sungguh seorang dewa berbentuk manusia? Apakah dia sungguh naga langit yang turun ke bumi? Bukankah masyarakat zaman sekarang sudah tidak percaya tahayul? Sebagai manusia harus percaya dengan sains dan ilmu pengetahuan lainnya. Mana mungkin ada naga? Tetapi,
Tubuh papanya yang telah berubah menjadi ampas batu bara berdiri tegak di hadapannya. Jasadnya telah menjadi arang yang hitam pekat. Bahkan dari jasad papanya tidak berhenti menjatuhkan arang bubuk. Semua itu adalah kenyataan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tama hanya tersenyum sinis melihat Juan yang kaget sampai kehilangan akal sehat. Lalu dia berkata, "Gimana, Juan? Sekarang kamu sudah percaya?" Juan menoleh dan menatap Tama. Seketika, dia seolah melihat hantu. Matanya terbelalak lebar menatap Tama. Sekujur tubuhnya tiba-tiba kehilangan tenaga. Kedua kakinya menjadi lemas dan akhirnya lelaki itu berlutut di hadapan Tama. Tubuh dan hatinya pun telah menjadi dingin. Sampai di detik ini, akhirnya Juan tiba-tiba baru menyadari semua ini. Mengapa dari awal hingga akhir Tama selalu mengabaikan dirinya? Seolah memandang rendah dirinya. Selain itu, mengapa orang-orang seperti Johan, Aldi, Albert, dan beberapa orang besar di Jakarta begitu menghormati Tama andai saja dia memiliki kekuatan dan tangan dewa seperti Tama? Mana mungkin dia perlu takut dengan orang lain? Apalagi keluarga Haryadi yang tidak ada apa-apanya biarpun kamu sehebat apa. Aku tinggal menghancurkanmu dengan petir. Dan orang dengan kekuatan seperti itu. Sama sekali bukan tandingannya Juan. Karena itu, saat ini dia merasa sangat putus asa. Saking putus asanya, dia tanpa berpikir panjang merangkak hingga ke depan Tama. Lalu dia bersujud tanpa henti sambil meminta ampun. "Tama, Pak Tama, aku ngaku salah. Aku minta maaf padamu. Aku mohon, lepasin aku. Aku sama sekali nggak menyentuh Alena. Tolong lepasin aku. Aku mohon. Ampuni aku. Ampuni aku." Tama menatapnya sambil tersenyum sinis dan senyumnya itu membuat Juan merasakan rasa dingin mulai merambat dari punggung hingga ke tengkuknya. Tama lalu menunjuk kedua tungkai Juan dan berkata, petir menyambar. Dua kilatan petir langsung menghantam kedua kaki Juan. Lelaki itu ketakutan sampai menangis dan melolong. Dia hanya merasa kedua kakinya kesemutan dan seperti mati rasa dia lalu menunduk untuk melihat kakinya. Tetapi dia malah mendapati kedua kakinya yang telah menjadi dua batang arang berwarna hitam pekat. Arregegegehah, seketika Juan menjerit sejadi-jadinya. Dia tidak berani percaya kalau yang dia lihat itu nyata. Dia begitu ketakutan dan secara refleks dia mengulurkan tangannya untuk memegang kakinya. Namun, dia tidak pernah menyangka kedua kakinya seperti kayu yang sudah terbakar. Saat dilihat memang masih berbentuk seperti kaki. Tetapi ketika dua tangannya menyentuh kakinya, kedua kaki tersebut hancur dan menjadi abu yang beterbangan. Juan melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana kakinya menjadi abu yang beterbangan dan melayang di udara. Lelaki itu ketakutan sampai menangis histeris. Dalam waktu yang sama, dia mulai terkencing-kencing banyak. Terberak di celana. Saat ini dia baru benar-benar mengerti siapa Tama sebenarnya. Di depan lelaki itu, Juan bahkan tidak lebih dari sebuah serangga. Sejak kamu merencanakan sesuatu pada istriku, kamu sudah ditakdirkan hanya punya satu jalan untuk pergi. Yaitu jalan menuju ke neraka, ujar Tama dengan nada dingin. Setelah mendengar itu, seketika Juan merasa rohnya seperti melayang pergi. Tubuhnya tidak berhenti gemetar hebat. Jalan menuju neraka. Saat memikirkan kalimat terakhir yang Tama katakan tadi, Juan semakin merasa langit seolah runtuh. Dia menangis getir sambil meminta belas kasihan dari Tama. "Pak Tama, aku sudah nggak punya kaki. Sekarang aku benar-benar sudah jadi orang cacat. Aku mohon, lepasin aku kali ini saja aku mohon," pinta Juan. "Memangnya kamu nggak pengen temani papa kamu? Jangan lupa, Iho. Kalau papa kamu itu juga mati demi kamu," ujar Tama sinis. "Nggak mau. Aku nggak mau." Juan mengibaskan tangannya sambil berteriak histeris. Mati. Dia masih terlalu muda. Dia belum siap menghadapi kematian di usianya yang masih muda. Saat ini dia hanya ingin tetap hidup di dunia ini. "Apa karena kamu merasa, anjing yang masih hidup lebih baik daripada singa yang sudah mati?" tanya Tama sambil menatap Juan. Juan yang wajahnya terlihat sangat ketakutan segera menganggukkan kepalanya berulang kali. Tentu saja anjing yang masih hidup lebih baik daripada singa yang sudah mati. Siapa coba yang tidak ingin hidup lagi? Kalau begitu, itu berarti penderitaan yang kamu rasakan masih belum cukup, ujar Tama dengan nada dingin yang terasa mencekam. Setelah itu dia kembali mengayunkan tangannya dan berteriak. Petir menyambar. Kemudian sebuah cahaya terang langsung menghantam di daerah selangkangan Juan.
Begitu terdengar suara gemuruh, Juan merasa di bagian bawahnya itu seperti kesemutan. Segera setelah itu, bagian di antara kedua kakinya itu berubah menjadi abu. Dia mengambil segenggam abu dari selangkangannya. Lalu dia menatap abu berwarna kehitaman tersebut. Seketika, lelaki itu menangis keras meratapi nasibnya. Itu adalah juniornya. Kebanggaannya sebagai seorang lelaki. Sekarang, miliknya itu telah menjadi segunduk abu. Tetapi, penderitaannya masih belum selesai. Tama masih belum bersedia melepaskannya. Lelaki itu menatap Juan sambil tertawa seperti sedang bermain-main. Sepasang tangan kamu ini masih bisa memegang abu itu. Berarti hal ini membuktikan kalau kamu belum termasuk orang cacat kan, ujar Tama. Selesai berkata, Tama melangkahkan kaki hingga berada di depan Juan. Lelaki itu membuka kedua tangannya. Sambil tertawa sinis lelaki itu berkata, petir menyambar. Segera setelah itu, muncul dua kilatan petir yang begitu cepat. Juan melihat sendiri. Sedetik lalu, kedua tangannya masih menggenggam abu. Seketika kedua tangannya berubah menjadi dua batang arang. Juan saat ini sudah ketakutan sampai menggila rasanya. Begitu tubuhnya gemetar, tiba-tiba tangan yang sudah berubah menjadi dua batang arang berbunyi krek-krek. Lalu dua batang arang tersebut terlepas dari bagian bahunya. Juan hanya bisa melihatnya terjatuh ke atas lantai dan berubah menjadi butiran debu. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Juan yang sekarang sudah menjadi manusia yang tidak mempunyai kaki dan tangan. Lelaki itu menatap Tama dengan panik. Tama, please lepasin aku. Sekarang aku juga sudah kayak gini. Tolong ampuni aku. Ya, aku mohon sama kamu. Juan memohon dengan putus asa. Wajah lelaki itu sudah basah oleh air mata dan juga cairan yang mengalir dari hidungnya. Setiap orang yang melihatnya mungkin akan merasa iba. Tetapi ternyata Tama malah menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah bilang, berani sentuh istriku, pasti bakal mati. Alasan aku nggak langsung menghabisi kamu. Aku cuma pengen kamu rasakan. Seperti apa perasaan putus asa. Juan sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Otaknya mencari segala cara menghentikan Tama untuk membunuhnya. Dalam kondisi terdesak, dengan panik dia berkata, Kak, kamu sudah bunuh aku dan papaku. Apa kamu nggak takut bakal kena tangkap? Kamu tahu nggak kalau keluarga kami punya kekuasaan yang sangat besar? Kapan saja keluarga kami bisa membunuh kamu tanpa tempat untuk dikubur? Tama mengibaskan lengan bajunya. Gerakannya membuat debu arang tersapu hingga ke samping. Setelah itu dia duduk bersila di depan Juan. Wajahnya tetap tenang seperti biasa sambil menatap Juan. Juan, kamu tahu siapa aku sebenarnya enggak? Tanya Tama sambil tersenyum. Juan dengan cepat menggelengkan kepala. Bab 215. Akhir kisah Juan. Ada perkataan yang terlintas di dalam kepala Juan. Tetapi dia sekarang sudah tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Kamu bukannya Tamasi menantu tadi rindu yang hidup mengandalkan keluarga istrimu dan juga pecundang tidak berguna yang terkenal itu bukan? Tama tertawa saat mendapati Juan tidak berani mengatakan apapun. Kamu pasti berpikir, aku nggak lebih dari seorang pecundang, kan? Tanya Tama. Juan tidak berani mengeluarkan suara. Lelaki itu diam 1000 bahasa. Hanya sesekali terdengar suara isakannya. Mendapati lelaki itu tetap diam saja. Tama kembali tertawa pelan. Aku kasih tahu kamu yang sebenarnya aku adalah pewaris keluarga Renza di Surabaya. Sekarang aku adalah presidir di perusahaan Houston. Kamu rasa, dengan identitasku ini, kira-kira apa yang bisa keluargamu lakukan padaku? Apa arti keluargamu kalau sudah berada di hadapanku? Seketika Juan tercengang ketakutan. Keluarga Renza di Surabaya. Bukankah itu keluarga kelas paling atas se-Indonesia? Tapi mengapa? Mengapa dengan identitasnya itu, dia masih datang ke Jakarta dan menjadi menantu di keluarga kecil seperti keluarga Haris? Juan yang kebingungan spontan berkata, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Kalau kamu memang pewaris keluarga Renza, kenapa kamu mau tinggal di keluarga Haris dan ditertawakan orang-orang? Jelas-jelas kamu bisa buat seluruh keluarga Haris berlutut dan menyembah kamu. Jelas-jelas kamu bisa membuat seluruh orang di Jakarta tunduk sama kamu. Tama mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Juan sambil berkata, manusia biasa, nggak punya hak untuk melihat wajah naga yang sebenarnya. Naga yang sebenarnya juga nggak mau dilayani oleh mereka. Setelah itu Tama melirik jam dinding dan berkata,
Sudah hampir waktunya. Juan, mumpung papa kamu masih belum terlalu jauh. Kamu cepat nyusul dia sana. Kalau sudah sampai jalan menuju neraka, kamu jalan lebih cepat. Mungkin saja masih terkejar. Jadi kamu bisa temani papa kamu di perjalanan. In Juan meratap ketakutan sambil terus memohon ampun. Tetapi Tama sama sekali tidak memberinya kesempatan lagi. Tama berdiri, lalu tersenyum pada Juan. Dia mengangkat satu tangannya dan melambai sambil mengucapkan. Petir menyambar. Terdengar suara ledakan yang begitu keras diikuti dengan cahaya yang menyilaukan mata. Begitu cahaya tersebut sirna, Juan yang membawa rasa penyesalan dan ketakutan yang tidak ada habisnya telah berubah menjadi debu. Sama sekali tidak menyisakan sedikit pun jejak kehidupan di dunia ini. Tama menghela napas saat melihat istri dan mama mertuanya yang tetap tidak sadarkan diri. Lelaki itu lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Johan. Begitu teleponnya diangkat, Tama langsung memberi perintah. Aku lagi di villa tepi kali. Kamu bawa beberapa orang, beberapa mobil ke sini. Sekalian bawa bensin juga. Baik, Pak Tama. Saya segera ke sana. Jawab Johan segera. Tidak sampai 20 menit. Johan dan anak buahnya sampai di lokasi. Tama menyuruh mereka untuk memasukkan mobil ke halaman villa. Mobil kamu aku pakai sebentar. Aku mau antar istri dan mama mertuaku pulang. Kamu bantu aku bereskan yang di sini. Bakar abis, perintah Tama. Johan segera menganggukkan kepala. Lalu dia membukakan pintu mobil Mercedes-Benz miliknya untuk Tama dengan hormat. Lalu Tama menggendong istri dan mama mertuanya dan menempatkan mereka di kursi belakang. Sebelum pergi, dia kembali berpesan pada Johan. Kamu sapa ke perusahaan media. Jangan melaporkan masalah yang terjadi di sini. Baik, Pak Tama. Johan segera mengiyakan. Tama mengendarai mobil milik Johan pergi dari villa tersebut. Lelaki itu memacu mobil kembali ke kota dan menuju rumahnya. Begitu sampai, Tama memarkirkan mobil terlebih dahulu. Setelah itu dia baru menarik kembali energi yang menyelimuti Alena dan mamanya sehingga mereka tetap tertidur. Perlahan-lahan akhirnya dua orang tersebut bangun. Saat mereka tersadar, mereka masih diselimuti kekhawatiran dan ketakutan seperti sebelum mereka pingsan. Tetapi tiba-tiba mereka tersadar kalau mereka sedang di dalam mobil. Lalu mereka melihat Tama yang duduk di kursi kemudi menoleh ke belakang untuk melihat mereka. Mereka berdua serentak terkesiap. Tama, apa yang terjadi? Kenapa kita ada di sini? Juan dan papanya gimana? Tanya Alena sambil mengedipkan matanya seolah tidak percaya. Mereka sudah kabur karena takut dengan hukuman atas melakukan penculikan. Sekarang polisi juga sedang memburu mereka. Hah, seru Alena kaget. Gimana caranya kamu bawa kami kabur dari situ? Sebelumnya aku sudah lapor polisi. Jadi pas mereka mau bunuh aku, polisi sudah sampai di lokasi. Mau nggak mau mereka berdua kabur deh. Aku rasa, mereka selamanya nggak akan kembali ke kota Jakarta lagi. Alena kembali teringat bagaimana Tama pergi menolongnya dengan tangan kosong dan sendirian lagi. Tiba-tiba mata perempuan itu memerah. Sayang, terima kasih, ujarnya pelan. Tama tersenyum pelan dan berkata, kok ngomong gitu sih? Ini tuh sudah seharusnya aku lakukan sebagai suami kamu. Bagi Tama, bisa mendengarkan Alena mengucapkan, sayang, terima kasih, meskipun harus menyeberangi lautan api juga worth it. Saat ini, Rika yang berada di samping Alena menghela napas lega. Perempuan itu menepuk dadanya karena lega telah lepas dari bahaya. Untung saja, hampir saja aku hancur gara-gara Juan sialan itu, ujarnya. Alena langsung menatap mamanya tanpa daya. Ma, lain kali mama bisa nggak lebih hati-hati. Jangan kayak hari ini, sudah dikelabui tetap saja nggak tahu. Kalau bukan karena Tama, hari ini kita berdua pasti tinggal nama doang, gerutu Alena. Sebenarnya Rika juga tahu kalau dia salah. Hanya saja dia mengakuinya. Enggan, kenapa? Mama juga korban kok. Apalagi, masalah hari ini sedari awal memang gara-gara Tama. Kalau bukan dia yang usik Juan duluan, mana mungkin kita bisa ketemu situasi bahaya kayak gini. Pada akhirnya, semua juga gara-gara dia. Ma, kenapa mama ngomong selalu nggak pakai logika sih? Tukas Alena emosi. Perempuan itu terlalu malas untuk adu mulut dengan mamanya. Dia langsung mendorong pintu mobil hingga terbuka. Begitu keluar dari mobil dia segera berjalan menuju rumahnya.
Saat melihat anaknya pergi, Rika juga segera turun dari mobil dan menyusul anaknya itu. Tama juga segera menyusul mereka berdua. Begitu sampai di dalam rumah. Kebetulan Papa Alena sedang tidak berada di rumah. Karena itu Mama Alena segera mencegat Alena. Lena, kamu jangan bilang apa-apa sama papa kamu soal hari ini. Dengar nggak? Mama bukannya merasa kalau Mama nggak salah. Kalau gitu kenapa juga Mama harus takut? Mama nggak merasa takut kok. Mama cuma nggak mau papa kamu khawatir saja. Lagian kita berdua juga sudah nggak apa-apa. Jadi untuk apa kasih tahu papa kamu kalau hanya buat dia khawatir saja? Kalau Mama nggak mengaku salah dalam masalah ini, aku tetap akan kasih tahu papa. Biar papa sendiri yang menilai. Aduh, seru Rika sambil berdecak. Iya, Mama ngaku kalau Mama nggak pertimbangkan baik-baik dulu. Semua gara-gara Juan sialan itu. Brengsek, orang yang bisa jadi mamanya saja mau dia apa-apain. Dia juga kasih Mama Mercedes-Benz S500. Mana Mama nggak sempat pakai lagi. Saat mendengar dua kalimat terakhir dari mamanya, Alena serentak mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia pun bertanya pada mamanya. Mercedes-Benz S500. Ma, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Rika baru menyadari kalau dia sudah salah ngomong. Karena itu dia segera memberikan penjelasan pada anaknya. Gini, Lena, itu, si Juan kan telepon Mama. Katanya mau minta maaf sama kita. Jadi dia kasih Mama mobil dulu. Mama pikir-pikir, kamu sama papa kamu sama-sama sudah punya mobil. Cuma Mama yang nggak punya. Kebetulan ada yang mau kasih mobil. Lumayan kan dapat mobil gratis. Selain itu dia juga bisa kasih kamu proyek. Karena itu Mama juga nggak pikir panjang langsung iya-iyain saja. Setelah itu, Rika segera memberikan alasan pada Alena. Tetapi Mama melakukan semua ini juga demi kamu. Demi keluarga kita. Mama bisa nggak sih nggak selalu bawa-bawa aku dalam masalah Mama. Nggak usah bilang kalau itu demi aku. Demi keluarga kita. Hanya untuk membebaskan Mama dari rasa bersalah. Hari ini kalau bukan karena Tama, mungkin saja aku sudah mati. Mama mungkin juga sudah nggak ada. Dan mungkin saja kita mati dengan nggak jelas bahkan meninggalkan reputasi buruk. Alena saat ini sungguh meluapkan seluruh amarahnya. Dada perempuan itu kembang-kempis sambil tersengal-sengal. Kalau kita sama-sama mati, Mama kira papa masih bisa hidup terus. Bisa-bisa kita bertiga semua terseret dalam masalah ini. Tama sudah mempertaruhkan nyawanya buat menyelamatkan kita. Tapi Mama bahkan satu ucapan terima kasih padanya pun nggak Mama berikan. Mama masih saja cari alasan ini itu. Mama sudah buat aku kecewa banget. Tapi bukan Rika namanya kalau dia hanya diam saja dan mengaku salah. Begitu mendengar Alena buka suara untuk menyalahkan dirinya. Seketika sambil emosi dia duduk di atas lantai yang dingin. Dan kemudian, dia mulai menangis meronta-ronta. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa aku harus menjalani hidup susah seperti ini? Seumur hidupku aku hanya punya satu anak. Tapi sekarang anakku yang satu-satunya ini malah marah-marah sama kau. Untuk apa aku tetap hidup hanya untuk diperlakukan seperti ini? Tuhan, lebih baik engkau bawa aku pergi sekarang juga. Kalau Alena yang biasanya, begitu mamanya ribut-ribut seperti itu, dia pasti akan langsung menyerah dan mengalah. Tetapi hari ini, Alena sama sekali tidak bermaksud untuk diam saja. Dia menatap mamanya dengan tatapan yang sangat kecewa dan kedua mata yang memerah. Apa Mama selalu kayak gini? Abis buat keributan, Mama nggak akan pernah mau mengakuinya dan berharap orang lain nggak akan meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang Mama buat. Tetapi kalau orang itu bersikeras meminta pertanggungjawaban Mama bakal ribut-ribut kayak gini. Mama kira, orang lain akan selalu mengalah pada Mama dan maafin Mama. Hanya saja, dengan sifat Rika, perempuan itu tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, dia tetap melanjutkan sandiwaranya sambil meronta-ronta. Ya Tuhan, anakku satu-satunya yang aku kandung selama 9 bulan dan aku lahirkan sendiri. Berani ngomong seperti itu padaku. Apa dia nggak tahu surga ada di telapak kaki ibu? Nggak peduli kesalahan yang dibuat papa mamanya. Dia sebagai anak nggak punya hak untuk menyalahkan. Ya Tuhan, untuk apa aku bertahan di keluarga ini? Aku nggak bisa bertahan di keluarga ini lagi. Kalau begitu apa gunanya aku tetap hidup?
Alena tidak lagi mampu menahan air matanya untuk tidak mengalir. Kali ini, dia bersikukuh tidak ingin mengalah dari mamanya. Ma, kalau mama mau seperti ini terus, lebih baik aku dan Tama pindah dari rumah ini dan tinggal sendiri. Aku masih punya sedikit tabungan. Masih cukup menyewa apartemen kecil untuk kami berdua, ujar Alena. Bab 216. Permintaan maaf. Tama, kamu pergi beres-beres barang dulu, ujar Alena pada Tama. Tama tentu saja langsung mengangguk kepala dan berkata, "Oke, aku ke kamar beres-beres dulu ya." Alena mengeluarkan ponselnya sambil berkata pada mamanya, "Aku telepon papa dulu. Aku kasih tahu papa kalau aku pindah dari rumah ini. Kelak mama dan papa hidup berdua saja di rumah ini. Nggak peduli mama buat salah apa lagi. Aku nggak akan pernah lagi menyalahkan mama." Saat mendengar hal tersebut, seketika Rika menjadi panik. Dia tidak menyangka kalau triknya sama sekali tidak berefek pada anaknya itu. Seumur hidupnya, satu-satunya harapan Rika hanya tertumpu pada Alena. Kalau tidak, hanya dengan mengandalkan suaminya, dirinya juga tidak perlu mengharapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi, kali ini Alena kelihatannya sudah sangat yakin dengan keputusannya untuk pindah. Kalau Alena sungguh menelepon papanya, maka masalah ini tidak akan ada titik balik lagi. Karena itu Rika segera menubrukkan tubuhnya dan mendekap kaki Alena dengan erat sambil menangis histeris. "Lena, kamu jangan tinggalin mama. Oke, mama ngaku salah. Ya, mama benar-benar tahu kalau mama sudah salah. Mama yang terlalu terobsesi dengan harta kekayaan. Mama yang terlalu serakah. Kamu tenang saja, mama pasti akan berubah. Jadi kamu jangan pergi ya." Orang bilang, orang yang terdesak bisa melakukan apa saja. Entah kenapa, kali ini Alena tidak tergugah. Wajahnya justru tanpa ekspresi sedang menatap mamanya. Kalau mama memang sudah tahu mama salah, maka seharusnya mama minta maaf sama Tama. Bukan hanya minta maaf atas perkataan mama. Mama juga harus berterima kasih padanya karena sudah menolong kita. Orang gak berguna kayak dia. Sudah seharusnya menolong kita, kan? Ujar Rika tanpa sadar. Mama masih menyebutnya orang gak berguna. Tukas Alena sambil menghentakkan kakinya dengan gelisah. Mama salah ngomong. Lia, mama yang salah ngomong. Dia bukan orang yang gak benar. Kamu benar, Lena. Mama sekarang juga mau bilang terima kasih padanya, ujar Rika segera. Setelah berkata seperti itu, Rika segera merangkak dan berdiri. Lalu dia pergi ke kamar Alena dan Tama. Saat dia membuka pintu kamar itu, dia mendapati Tama sedang berdiri terdiam. "Tama, mama mau minta maaf sama kamu. Tadi mama sudah ngomong yang buruk-buruk tentang kamu. Kamu jangan simpan dalam hati," ujar Rika dengan wajah yang terlihat jelas tidak ikhlas. Kemudian, dia ragu-ragu sesaat, dan lalu berkata dengan suara pelan. "Ada lagi, makasih ya buat hari ini." Dalam hati Tama sungguh sangat murka terhadap mama mertuanya itu. Dia marah bukan karena perlakuan mama mertuanya yang buruk terhadap dirinya. Tetapi dia marah dengan sifat mama mertuanya yang serakah dan tidak tahu malu. Karena sifatnya itu, hari ini Alena hampir saja dicelakai. Kalau saja Tama tidak memiliki kekuatan apa-apa, maka hari ini mereka semua tidak akan bisa lolos dengan selamat. Bagi Tama, asalkan Alena bisa tetap baik-baik saja sudah cukup. Meskipun Rika mati, dia tidak akan merasa tidak nyaman atau apapun itu. Tetapi kalau sampai Rika mencelakai Alena sampai terluka, biarpun dia mati 10.000 kali, itu juga tidak cukup untuk membuat Tama memaafkannya. Untuk masalah yang terjadi hari ini, meskipun membuatnya sangat marah dan juga membuatnya takut, tetapi untung saja pada akhirnya Alena baik-baik saja. Karena itu, Tama juga tidak bisa memberi pelajaran pada Rika di depan Alena. Kalau setelah melewati masalah hari ini, mama mertuanya yang bodoh itu bisa menjadi mengingatnya baik-baik. Tentu saja ini adalah hal yang baik. Saat memikirkan hal tersebut, Tama diam-diam berpikir, kali ini dia akan memberikan kesempatan satu kali lagi untuk Rika. Kalau sekali lagi dia membuat masalah yang serupa, dia tidak akan segan-segan untuk memerintahkan seseorang untuk mematahkan kakinya, agar dia menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Kalau sudah duduk di kursi roda dia masih saja bisa membuat masalah. Tama akan langsung membuatnya menjadi pasien koma seperti mayat hidup saja. Karena telah melihat mamanya mengaku salah dan meminta maaf.
Apalagi mamanya bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya kali ini hati Alena baru terenyuh dan tidak lagi mendesak mamanya. Saat dia tinggal berdua dengan Tama, Alena pun berkata pada lelaki itu, "Tama, kamu tahu mama aku memang orangnya kayak begitu. Kamu juga jangan terlalu menyalahkannya. Asalkan dia tahu kalau dia salah dan bisa mengubahnya saja sudah syukur." Tama bisa bilang apa? Bagaimanapun, Rika adalah mama mertuanya, mama kandung Alena. Karena itu dia hanya bisa menjawab, "Aku tahu kok, Lena. Masalah kayak gini, kamu sendiri saja yang pertimbangkan. Kamu nggak usah pikirin aku. Aku adalah suami kamu. Dia adalah mama mertuaku. Aku nggak mungkin salahkan dia." Alena terharu mendengar perkataan Tama sambil terangguk-angguk. Kemudian perempuan itu memeluk suaminya dan berkata, "Tama, terima kasih. Hari ini untung saja ada kamu. Kalau enggak, aku sama mama mungkin nggak bisa pergi dari tempat itu dalam kondisi baik-baik saja." Sudah. Kamu juga nggak usah setiap saat lihat aku. Ngomongnya makasih mulu. Alena menggumam sambil mengangguk. Masalah pindah rumah. Kita lihat-lihat lagi ya. Gimana menurut kamu? Meskipun Tama sangat ingin pindah dan tinggal berdua saja dengan Alena. Tetapi untuk masalah tersebut dia merasa harus menghormati keputusan istrinya. "Aku nggak masalah soal itu. Mau pindah atau nggak sama saja," ujar Tama sambil tersenyum. Tiba-tiba lelaki itu teringat akan sesuatu. Karena itu dia segera berkata, "Oh ya, villa yang di perumahan Andara sudah hampir selesai direnovasi. Kalau sudah selesai, lebih baik kita sekeluarga pindah ke sana saja. Tetapi tetap saja villa itu kan milik Aldi. Gimana kalau suatu hari nanti dia berubah pikiran? Gimana kalau tiba-tiba dia bilang dia mau pindah ke villa itu lagi? Nanti masalah malah jadi repot, kan? Apalagi kita sekeluarga pindah ke sana. Rasanya kurang bagus deh," ujar Alena ragu-ragu. "Nggak ada yang namanya kurang bagus," ujar Tama. "Sedari awal Adi sudah ubah kepemilikan villa itu jadi namaku. Sekarang pemilik villa itu ya aku. Dia nggak mungkin ambil kembali. Terus, bukannya kamu selalu ingin melewati hari-hari dengan tenang? Lena, kalau kita pindah ke sana, kan tempatnya luas. Juga punya beberapa lantai. Kita bisa tinggal di lantai 3. Biar papa mama tinggal di lantai 2 saja. Dengan gitu, kita bisa lebih jarang ketemu. Kita juga bisa sedikit lebih bebas." "Gimana?" sambung Tama. Alena mencoba memikirkan hal tersebut baik-baik. Perkataan suaminya itu sungguh membuatnya tersentuh. Dia selalu berpikir ingin melepaskan diri dari keluarganya. Tetapi setiap kali memikirkan hal tersebut, dirinya mulai menjadi ragu. Apalagi dia adalah anak semata wayang. Dia tidak mungkin pergi meninggalkan orang tuanya begitu saja. Tetapi, dalam masalah ini sulit untuk mencari jalan keluarnya. Hanya saja, kalau mereka benar-benar bisa pindah ke villa tersebut, dia juga bisa merasa lebih lega. Karena nanti mereka akan terpisah dan tinggal di kamar yang berbeda lantai. Jadi bisa meminimalisir gangguan dari kedua orang tuanya tanpa harus tinggal di rumah yang berbeda. Karena itu Alena segera mengangguk. "Kalau begitu selesai direnovasi kita pindah ke sana ya," ujarnya pada Tama. Villa tepi kali. Sebuah villa yang ludes terbakar. Saat pemadam kebakaran tiba di lokasi, para petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu cukup lama untuk memadamkan api. Hanya saja, saat api berhasil dipadamkan, semua yang ada di villa tersebut sudah menjadi abu. Meskipun begitu, petugas pemadam kebakaran tetap memeriksa lokasi kebakaran. Mereka tidak menemukan mayat atau tulang belulang manusia. Dengan begitu, hal itu membuktikan kalau kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sebuah kebakaran tanpa korban jiwa tentu saja tidak menarik perhatian. Karena itu tidak ada yang peduli dengan kebakaran besar yang terjadi secara tiba-tiba tersebut. Alasan tidak ditemukan mayat ataupun sisa tulang. Karena sedari awal Juan dan papanya berubah menjadi arang karena disambar petir. Setelah kebakaran terjadi maka potongan arang tersebut berbaur saat terbakar dengan barang lainnya. Saat barang lainnya telah hangus terbakar yang kemudian berubah menjadi debu yang lebih halus dari tepung terigu. Makanya sama sekali tidak ditemukan komponen yang bisa diambil untuk sampel DNA. Juan beserta papanya lenyap total dari muka bumi. Saat ini, keluarga Haryadi juga mulai gelisah seperti cacing kepanasan.
Meskipun mereka tidak tahu gerangan Juan dan papanya, mereka juga sama sekali tidak tahu tentang rencana mereka untuk balas dendam pada Tama. Tetapi mereka tentu saja tahu kalau villa yang terbakar tersebut adalah milik mereka. Sekarang villa sudah ludes terbakar. Kedua orang tersebut juga menghilang seolah ditelan bumi. Tentu saja mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, keluarga Haryadi menawarkan hadiah sebesar 5 miliar untuk menemukan Juan dan papanya. Mereka juga menyebarkan foto kedua orang tersebut sampai ke seluruh sudut kota Jakarta. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kedua orang yang sudah lenyap itu. Dimanapun itu, tidak akan bisa lagi ditemukan petunjuk tentang kedua orang tersebut. Bab 217. Rencana yang tak terlaksana. Di waktu bersamaan, Andreas yang mengalami disfungsi seksual sedang menunggu kabar dari Adi di kediaman keluarga Haris. Semenjak kemarin malam saat berpapasan dengan mereka di depan pintu tempat praktik Dr. Wisnu, Andreas menyadari sesuatu, apalagi setelah melihat mereka hendak membakar tempat tersebut. Dia tahu kalau dia bisa memanfaatkan kedua orang bodoh itu. Awalnya dia berpikir untuk memprovokasi ayah dan anak tersebut. Dia akan membuat mereka berdua turun tangan sendiri mengurus Dr. Wisnu. Setelah itu dia tinggal mengganti obat ajaib di tangan Dr. Wisnu dengan obat palsu yang sudah dia siapkan. Begitu dia berhasil mendapatkan obatnya, miliknya yang tidak bisa digunakan lagi itu pasti akan bisa berdiri tegak seperti dulu. Hanya saja, semalam mereka sudah sepakat untuk berhubungan lewat telepon. Tetapi sampai saat ini, Andreas belum menerima telepon dari mereka. Itu membuatnya merasa sedikit cemas. Dia sama sekali tidak tahu nama Adi. Karena itu dia hanya bisa menelepon ke nomor yang diberikan lelaki itu padanya semalam. Tetapi entah berapa kali dia telepon, nomor tersebut tetap tidak aktif. Karena terus tidak dapat terhubung, Andreas semakin merasa cemas. Nyonya Haris, Glenn, dan istrinya, Vivian beserta Arkan, mereka berlima juga sedang berjaga di samping. Mereka menatap Andreas yang sedang duduk dengan was-was. Sialan, brengsek benar. Berani-beraninya mereka meninggalkan aku sendirian. Benar-benar orang yang gak bisa dipercaya, umpatnya. Ketika dia mencoba untuk menelepon Adi sekali lagi, nomor tersebut tetap saja tidak dapat dihubungi. Seketika raut wajah Andreas menjadi muram. Dirinya saat ini sudah sungguh-sungguh terdesak. Dia sudah kehilangan kemampuan sebagai seorang lelaki. Dirinya yang sekarang sama saja seperti Kasim yang sudah dikebiri. Karena itu, dia sudah tidak sabar ingin mendapatkan obat ajaib dari tangan Dr. Wisnu. Tetapi dia tahu jelas sosok Dr. Wisnu itu. Karenanya, dia juga tidak berani berbuat macam-macam pada dokter itu secara langsung. Vivian melihat Andreas semakin cemas. Dia segera menghampirinya dan berkata, "Sayang, kamu kenapa sih? Kamu telepon siapa sampai cemas gini? Telepon bajingan yang aku nggak tahu namanya." Brengsek. Seketika semua orang saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa Andreas berulang kali menelepon orang yang bahkan dia tidak tahu namanya. Ting. Tiba-tiba ponsel Arkan berbunyi tanda pesan masuk. Begitu dia membuka ponselnya, dia melihat ada sebuah pesan anak konglomerat Jakarta. Nyur pesan tersebut berbunyi, Juan Haryadi dan papanya menghilang. Keluarga Haryadi menawarkan hadiah sebesar 5 miliar bagi siapapun yang memiliki petunjuk tentang mereka. Gus, kalau ada dari kalian tahu tentang mereka, buruan ke sana ambil hadiahnya, lalu traktir kita minum-minum. Hahaha. Setelah itu, menyusul lagi foto Juan dan juga papanya. Arkan bergumam tanpa sadar karena terkesiap akan kabar tersebut. Juan dan papanya, Adi, kenapa tiba-tiba bisa menghilang? Kak, Juan bukannya yang 2 hari lalu dilempar keluar dari jendela sama Tama yang lalu jadi pincang itu, kan? Tanya Vivian kaget. Iya, jawab Arkan. Hari ini katanya dia sama papanya menghilang. Begitu mendengar hal tersebut, entah kenapa Andreas merasa orang yang Arkan dan Vivian bahas tadi seperti pasangan ayah dan anak yang dia temui semalam. Karena itu dia bergegas bertanya, Juan yang kamu bilang tadi, itu siapa? Ada fotonya enggak? Ada. Arkan segera memberikan ponselnya pada Andreas. Pak Andreas, coba Anda lihat. Mereka berdua katanya menghilang hari ini, ujar Arkan. Begitu dia melihat foto kedua orang tersebut. Seketika Andreas kaget sampai bergumam tidak jelas.
Sial, apa yang terjadi? Padahal mereka sudah sepakat hari ini mau menjalankan rencana mereka terhadap Dr. Wisnu. Tapi pada akhirnya, ayah dan anak itu malah tiba-tiba menghilang. Jangan-jangan, Tama yang melakukannya. Saat memikirkan kalau insiden hilangnya Juan dan papanya kemungkinan besar berkaitan dengan Tama, Arkan seketika menjadi tegang. Kalau Tama sungguh bisa membuat dua orang dewasa tersebut lenyap dari dunia, takutnya dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Tama. Selain itu, dengan begitu mungkin saja Andreas tidak akan bisa mengambil obat ajaib dari tangan Dr. Wisnu. Apalagi sekarang dia tidak memiliki orang lain untuk dikambing hitamkan. Karena itu dia lebih tidak boleh gegabah terhadap dokter tua itu. Saat ini, Nyonya Haris dengan senyum yang dibuat-buat dan merendahkan dirinya berkata, Pak Andreas, bagaimana kalau kita cari cara lain? Kita bisa pergi ke rumah sakit besar di Surabaya. Mungkin saja mereka bisa menyembuhkan Anda. Untuk saat ini, Andreas bagaikan penyelamat, harapan terakhir seluruh keluarga Haris. Jujur saja, perempuan tua itu lebih panik dibandingkan Andreas itu sendiri. Kalau sampai lelaki itu tidak bisa mendapatkan kembali kemampuannya sebagai seorang lelaki, maka sisa dana investasi sebanyak 70 miliar juga tidak akan mereka dapatkan. Benar, Pak Andreas. Menurut saya, Dr. Wisnu hanya dokter yang menggunakan segala cara untuk mendapat ketenaran. Dia bisa bersekongkol dengan Tama yang tidak berguna itu. Pasti karena dia juga tidak punya kemampuan apapun. Timpal Glenn yang juga ikut menjilat. Bahkan tindakan menjilat lelaki itu melebihi ibunya. Begitu mereka selesai bicara, raut wajah Andreas justru menjadi semakin lebih menakutkan. Lelaki itu menggertakkan giginya dengan keras. Kalian semua diam. Aku sendiri tahu bagaimana kemampuan dokter tua bangka itu. Dia nggak mau mengobatiku. Kalaupun pergi ke Surabaya juga akan percuma saja, bentak Andreas. Pak Andreas, apa di Jakarta hanya ada dokter Wisnu sendiri saja yang hebat? Gimana kalau kita cari dokter lain? Ujar Vivian yang juga ikut cemas. Perempuan itu bukannya memiliki perasaan lebih pada Andreas. Hanya saja, dia merasa dia sudah berkorban terlalu banyak. Tetapi dia sama sekali belum mendapatkan hasil dari pengorbanannya itu. Bagaimana mungkin dia bisa ikhlas saja? Glenn tiba-tiba teringat sesuatu. Lelaki itu segera bertanya, Pak Andreas, malam itu bukannya Anda sempat bilang kalau Anda punya teman yang punya pabrik obat? Bagaimana kalau kita pergi cari dia buat tanya-tanya? Oh iya, seketika terlintas raut gembira pada wajah Andreas. Dia terlalu fokus dengan rencana merebut obat ajaib dari Dr. Wisnu. Sampai-sampai dia melupakan tentang temannya itu. Di Jakarta ada sebuah keluarga yang menjalankan perusahaan yang bergerak di industri farmasi. Keluarga Hanjarsa. Di bawah naungan industri tersebut, ada sebuah klinik bernama Klinik Pengobatan Han. Klinik tersebut juga termasuk klinik terkemuka di seluruh Indonesia. Kebetulan, Andreas cukup dekat dengan anak sulung keluarga tersebut. Mereka berdua sering berkumpul bersama. Sekarang, mungkin dia adalah alternatif terakhir yang bisa Andreas cari di kota Jakarta untuk menyembuhkannya. Dan anak sulung keluarga tersebut, sama seperti Andreas, lelaki itu juga salah satu yang mereka sebut penjahat kelamin. Karena itu, untuk meminta bantuannya, Andreas perlu memulai dari aspek tersebut. Saat memikirkan hal tersebut, lelaki itu mendongak dan menatap Vivian. Dalam matanya penuh dengan rasa tidak puas dan juga rasa jijik. Dia telah menghabiskan uang sebanyak 15 miliar. Ternyata dia hanya bisa menikmati tubuh perempuan itu selama 2-3 hari. Setelah itu dirinya telah menjadi Kasim seperti sekarang. Perempuan itu menjadi perempuan termahal yang pernah dia permainkan. Sekarang, miliknya yang pernah menjadi kebanggaannya itu sudah menjadi sebuah dekorasi saja. Dia juga tidak bisa melakukan apapun terhadap Vivian. Membiarkan perempuan itu tetap di sisinya juga percuma. Lebih baik, saat mengunjungi keluarga Hanjarsa nanti, dia membawa Vivian juga. Anggap saja persembahan buat anak sulung keluarga tersebut. Karena itu, Andreas menatap Vivian dengan serius. Dia tiba-tiba menebarkan senyumnya yang paling lebar. Vivian, besok kamu dandan yang cantik ya. Kamu temani aku pergi ketemu sama seorang teman, ujar Andreas. Sudah beberapa hari Vivian tidak melihat Andreas berbicara sambil tersenyum padanya. Perempuan itu sontak bergembira. Dia pun segera mengangguk mengiyakan.
Dia sama sekali tidak tahu yang sedang Andreas rencanakan. Keesokan harinya berita mengenai hilangnya Juan dan papanya masih tersebar di seluruh kota. Tetapi Alena dan mamanya tidak terlalu memikirkan berita tersebut. Karena sebelumnya Tama sudah bilang mereka sedang melarikan diri dari polisi. Karena mereka buronan, tentu saja mereka akan bersembunyi seolah telah lenyap. Di sisi lainnya, Andreas telah lebih dulu menghubungi anak sulung keluarga Hanjarsa. Saat malam tiba, dia membawa serta Vivian pergi ke sebuah klub di Jakarta. Sekarang mereka sedang menunggu kedatangan anak sulung keluarga Hanjarsa dengan cemas. Di dalam sebuah ruang VIP. Bab 218. Anak haram. Hari ini, Vivian terlihat berbeda dari biasanya. Riasan yang tebal, gaun hitam agak pendek yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, hingga potongan rendah di bagian depan yang sengaja memperlihatkan belahan dadanya. Itu adalah gaun yang sangat mahal. Harganya sekitar 200 juta. Meskipun tampilannya sekilas terlihat lebih glamor dibanding Alena, Linda, dan beberapa wanita lainnya, dia tampak gagal merebut perhatian para pria di sana. Padahal telah mengenakan pakaian yang sangat mahal dan terbuka. Vivian sengaja datang untuk bertemu dengan seorang pria dari keluarga Hanjarsa. Di dalam hatinya, dia merasa sangat bersemangat. Meski keluarga Hanjarsa bukanlah keluarga yang sangat elit di Jakarta, tapi kelas mereka masih di atas keluarga Haris. Saat ini keluarga Haris tengah mengalami kesulitan, khususnya dari sisi finansial. Vivian datang membawa misi untuk bertemu dengan banyak orang kaya. Jika dia berhasil memanfaatkan peluang, bukan tidak mungkin ekonomi keluarga Haris akan kembali membaik. Di dalam salah satu ruangan, dua orang itu tengah menunggu. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas dari Armani masuk ke ruangan. Pria itu berjalan sambil menyisir kepalanya. Saat itu, terlihat jelas jam tangan yang dia kenakan. Rupanya itu adalah salah satu koleksi termahal dari Patek Philippe. Di belakangnya, ada seorang pria mengikuti dengan membawa sebuah tas. Dia tampak seperti asistennya. Usianya terlihat sedikit lebih muda. Mungkin selisih 1 atau 2 tahun saja. Melihatnya masuk, Andreas seketika langsung bangkit dan menyambut hangat. "Oh kawan, duduklah." Pria itu tersenyum dan langsung berkata pada Andreas. "Andreas, ngomong-ngomong kamu kan orang sibuk. Dan selama ini kamu sibuk mengatur semua yang ada di Jakarta ini. Tapi ada apa ini? Kok tiba-tiba kamu ngajak bertemu?" Aku benar-benar tersanjung. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Vivian yang ada di samping Andreas. Seketika matanya berbinar. Dia pun bertanya pada Andreas. "Siapa nona cantik ini? Kok kamu tidak mengenalkannya padaku?" Andreas pun tertawa lalu menarik lengan Vivian. "Oh iya, sampai lupa. Dia adalah Vivian, keponakan di keluargaku. Keluarga Haris. Oh, putri dari keluarga Haris. Pantes cantik sekali," puji pria parubaya itu dengan senyum lebarnya. Dia terlihat sangat senang melihat kecantikan Vivian. Diam sejenak, dia pun kembali bersuara. "Nona Vivian, senang bertemu denganmu." Andreas berkata pada Vivian. "Vivi, dia ini Winson Hanjarsa, Direktur Utama perusahaan Han Farmasi. Perusahaan Han Farmasi sangat terkenal di Jawa. Bisnisnya sangat besar." Mendengar itu, Vivian langsung mengulurkan tangan dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Pak Winson." Winson tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia pun menjabat tangan mulus Vivian dengan erat. Setelah itu, Winson melepas jasnya dan langsung melemparkannya ke asisten yang ada di belakangnya. Sang asisten tidak siap, dan jas mahal itu pun jatuh ke lantai. Wajah Winson seketika berubah. Dia berkata dengan ketus, "Bodoh, gitu saja tidak bisa." Asisten itu pun tampak gugup dengan wajah pucat. Dia segera mengambil dan membersihkan jasnya dari debu sambil berkata, "Maaf, Kak, aku salah. Mohon jangan marah." Mendengar itu, Winson tidak segera menjawab. Dia berdiri lalu melangkah sedikit hingga tepat berhadapan dengan asistennya itu. Tak lama, dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke pipi asistennya. "Plak, Rudy, berapa kali harus aku katakan? Kamu itu hanyalah anak haram yang dibesarkan di keluargaku. Kamu tidak layak memanggilku, Kak. Pergi dari sini dan tunggu aku di luar." Rudy hanya bisa pasrah dan tidak berani membalas. Dia tampak sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Dia pun hanya mengangguk dan berkata lirih, "Baik,
Selesai menjawab, Rudy pun langsung berjalan keluar ruangan. Dasar bodoh. Sial. Winson terdengar bergumam mengutuk. Menyaksikan kejadian itu, Andreas pun menjadi penasaran. Dengan cepat dia bertanya, Winson, apa dia itu saudara tirimu? Winson menjawab ketus. Dia itu hanyalah anak haram. Bukan saudaraku. Melirik Vivian. Wajah Winson kembali cerah. Nona Vivian yang cantik, apa kamu punya pacar? Vivian seketika tersentak mendengar pertanyaan itu. Dia tidak berani menjawab. Sebaliknya, dia justru melirik canggung ke arah Andreas. Dia tidak berani bilang bahwa dia tidak punya pacar. Karena dia dan Andreas memang memiliki hubungan khusus. Tapi di sisi lain, dia juga tidak mungkin mengaku bahwa dia adalah kekasihnya Andreas karena Andreas telah memiliki keluarga sendiri. Vivian benar-benar bingung. Mulutnya terkunci. Dia tidak berani mengatakan apa-apa karena takut salah. Dia takut akan membuat sulit Andreas. Saat kekacauan melanda pikirannya, tiba-tiba Andreas memecah suasana. Dia dengan santai berkata pada Winson, sejujurnya, dia ini adalah kekasihku. Tapi tolong jangan bicara ke siapa-siapa ya, kata Andreas. Winson terkejut mendengar fakta itu. Dia tadinya berpikir wanita cantik itu masih lajang. Tapi rupanya dia adalah kekasih simpanannya Andreas. Meskipun dalam pandangan pertama dia jatuh cinta pada Vivian. Tapi Winson tidak berani merebutnya dari Andreas. Jadi dia hanya bisa membuang jauh-jauh pikirannya itu. Andreas secara alami mengerti perubahan ekspresi wajah Winson. Dia pun mencoba mengalihkannya dengan memulai percakapan dengan tenang. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ayahmu di sana? Winson menghela nafas sejenak. Tidak begitu baik. Ayahku punya banyak sekali dosa saat masih muda. Sekarang kondisinya semakin buruk tiap harinya. Andreas terkejut dan mencoba mengonfirmasi kembali. Ayahmu punya banyak dosa. Banyak banget. Jawab Winson tanpa daya. Ayahku itu mirip sama aku. Mungkin satu cetakan. Dia tampan saat masih muda. Dan ketika dia menjalankan bisnisnya, dia sering pergi kemana-mana. Di sana dia sering bermain perempuan. Setauku, dia punya lebih dari 20 wanita simpanan. Itu terlalu banyak. Aku tidak sanggup punya sebanyak itu. Aku juga, sahut Andreas. Tapi apa dia benar-benar melakukan itu? Winson mengangguk lemah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa ketemu anak haram itu? Dia saudara tiriku. Sebenarnya masih banyak anak-anak haramnya yang lain. Tapi hanya Rudy yang laki-laki. Sisanya perempuan. Setelah kakek tahu semuanya, kakek meminta agar semua anak haram itu dibawa ke rumah dan tinggal di sana. Tidak boleh diabaikan. Diam sejenak. Dia pun kembali melanjutkan ceritanya. Bukan hanya aku yang tidak ingin melihat mereka. Bahkan ayahku sendiri pun juga tidak mau. Tapi itu tidak mungkin. Karena kakek yang meminta. Mereka pun di rumah hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya Andreas pernah mendengar cerita itu. Ayahnya Winson punya 2 anak. Yang pertama adalah Winson dan yang kedua adalah anak lain ibu. Tapi Andreas tidak tahu orangnya dan belum pernah bertemu. Anak itu baru dibawa ke rumah keluarga Hanjarsa saat usianya remaja. Jika memang itu yang terjadi, mestinya dia tidak boleh memakai nama belakang Hanjarsa. Orang-orang harus memanggil dia Rudy saja. Tanpa Hanjarsa, meski dibesarkan di lingkungan orang kaya. Di keluarga Hanjarsa, Rudy tampaknya hidup penuh dengan tekanan karena tidak disukai keluarga utama di keluarga itu. Tiba-tiba Andreas ingin bertanya sesuatu lebih privat kepada Winson. Winson, ngomong-ngomong ayahmu kan bisa dibilang kecanduan seks. Pasti dia punya obat yang bagus untuk urusan itu. Apa kamu tahu obatnya? Tanpa dia duga, Winson mengangguk. Dia tersenyum lalu berkata ringan. Aku pernah melihat resepnya secara tidak sengaja saat ayahku masih muda. Kabarnya itu bisa menyehatkan organ dalam kita dan meningkatkan vitalitas. Pria, oh ya, Andreas menjadi bersemangat. Bro, resepnya masih ada. Dulu ayahku minum obat itu selama 20-30 tahun. Itu sangat berguna. Katanya dengan rutin minum obat itu, dia akan sanggup bercinta bahkan belasan kali dalam semalam. Orang-orang menyebut obat itu Wei Jia Si Silang. Setelah mengingat-ingat sesaat, dia kembali menjelaskan. Tapi, dulu aku pernah berencana untuk memproduksi masal obat dengan resep itu. Tapi setelah diuji klinis, para ahli menemukan racun di dalam resep itu.
Racun itu menyerang hati dan beberapa organ lain, jadi, lihatlah ayahku. Di awal 60 tahun, hati dan ginjalnya sudah hampir tidak berfungsi. Dokter sudah bilang kalau ayahku maksimal hanya punya waktu 2-3 tahun lagi untuk hidup. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa pada Tuhan. Bab 219. Mainan kelas atas. Wajah Andreas yang semula senang tiba-tiba menjadi lesu. Baginya, memiliki kembali kejantanan sebagai seorang pria adalah hal yang penting. Tapi, apa itu bisa menghidupkan kembali sarafnya yang telah mati? Menyadari adanya perubahan ekspresi pada wajah Andreas, Winson pun bertanya, "Andreas, ada apa? Sepertinya kamu menahan sesuatu untuk diucapkan." Andreas akhirnya berkata dengan lemas, "Winson, aku punya masalah serius saat ini. Aku hidup layaknya seorang Kasim. Aku tidak bisa melakukan itu lagi. Sama sekali, dokter-dokter di rumah sakit tidak bisa menyembuhkanku. Tolong bantu aku." Berhenti sejenak, dia lalu segera bertanya, "Obat yang diminum ayahmu itu, apakah bahaya kalau diminum sekali atau 2 kali saja? Aku ingin mencobanya." "Boleh, Andreas. Jangan coba obat itu, karena akan benar-benar merusakmu. Manfaat obat itu tidak sebanding dengan kerugiannya." Winson mencoba menasehati Andreas. Winson menambahkan, "Aku masih mempelajari resep ini. Dan aku berharap bisa memperbaiki formulanya. Sehingga obat ini bisa meningkatkan kejantanan laki-laki tanpa merusak tubuh. Kalau ini berhasil, obat ini justru akan baik untuk diminum siapapun. Karena aman dan berkhasiat tinggi." "Itu hebat. Kira-kira kapan selesainya?" tanya Andreas seperti tidak sabar menunggu. Winson menjawab, "Aku masih kekurangan bahan-bahan herbalnya. Untuk menyelesaikan proses penelitian dan masuk ke produksi. Setidaknya masih 1 mingguan. 2 hari lagi akan ada pameran obat herbal. Di sana aku mau beli bahan-bahan yang aku tidak punya." Mendengar itu, Andreas buru-buru bertanya, "Bro, setelah berhasil produksi, tolong kabari aku ya. Aku mau beli. Aku benar-benar butuh obat itu." Andreas ingin mencoba segala cara agar dia bisa kembali menikmati seks. Obat ini, meski diklaim bisa meningkatkan kejantanan seseorang, tapi itu tidak berguna jika diminum oleh yang sudah jadi seperti seorang Andreas Kasim kerajaan. Winson menarik nafas dalam-dalam lalu segera membuangnya. Dia berkata dengan serius, "Bro, bukannya aku tidak mau membantumu. Bahan-bahan obat ini sangat sulit dan langka. Kalaupun nanti dapat di pameran obat, rencananya akan diteliti dulu, dan mungkin hanya 1 sampel yang dibuat." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Vivian. Tapi, bukan tidak mungkin untuk berdiskusi lagi. Andreas paham maksud Winson. Tanpa berpikir panjang, dia pun tersenyum dan berkata tenang pada Vivian, "Vivi, mulai sekarang kamu adalah milik Winson. Ini sebagai rasa hormat dan terima kasihku padanya. Layani dia seperti kamu melayaniku. Paham, kan?" Begitu mendengar kata-kata itu, Winson seketika menjadi bersemangat. Senyum lebar tampak di wajahnya. Dia terus memperhatikan Vivian, berharap muncul respon positif di balik kecantikannya itu. Winson benar-benar tidak menyangka kalau wanita cantik di samping Andreas itu adalah keponakannya sendiri yang dia jadikan sebagai simpanannya. Hal itu sempat membuat Winson kecewa karena dia sangat mengagumi kecantikan Vivian. Tapi, betapa bahagia dirinya ketika Andreas menyerahkan sendiri kekasihnya itu kepadanya. Penuh keikhlasan dan tanpa menimbulkan permusuhan. Luar biasa. Vivian merasakan sesuatu yang janggal di dalam hatinya. Dia tidak menyukai skenario itu. Dia bahkan berharap untuk tetap menjadi kekasihnya Andreas. Karena dengan begitu, dia akan dibawa bertemu dengan banyak orang penting dan super kaya. Vivian akan menjaga koneksi itu dan berharap suatu saat nanti kelasnya akan semakin naik hingga menjadi ratu di Jakarta. Dengan begitu, tidak hanya Vivian yang mereguk keuntungan, tapi juga keluarga Haris akan ikut terangkat. Dan jika itu memang terjadi, Vivian akan menjadi orang penting di keluarga Haris. Dan bukan tidak mungkin jika kelak dia yang akan memegang kendali perusahaan Haris Group. Tapi yang tidak pernah dia duga sebelumnya adalah bahwa Andreas akan menggunakannya sebagai alat barter demi mendapatkan obatnya Winson. Dia secara pribadi ingin sekali menjadi kekasihnya Andreas agar bisa menjadi sosialita kelas atas. Menjadi kekasihnya orang kelas atas bukan berarti menjadi mainannya.
Sekali ini tersebar, maka akan tersebar luas ke kalangan mereka. Dan seterusnya akan menjadi mainan mereka. Vivian pun meraih tangan Andreas dan berkata lirih. Andreas, aku mencintaimu, dan hanya ingin ada di sampingmu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Kata-kata itu justru membuat Andreas kesal. Dia berpikir bahwa Vivian adalah salah satu wanitanya yang tidak terlalu membawa manfaat untuknya. Terutama dalam urusan ranjang belakangan ini. Sehingga dia tidak keberatan untuk menyingkirkannya. Apalagi jika dibandingkan dengan imbalan yang bisa dia peroleh dari Winson. Rasanya lebih baik memberikan Vivian ke Winson saja. Jika dia memilih Vivian, tidak ada gunanya. Dia tidak bisa melampiaskan nafsu liarnya seperti dulu. Tapi jika dia melepas Vivian, maka dia bisa mendapatkan obat itu dan kelak bisa bebas mencari wanita lain yang lebih memikat dari Vivian. Tidak sulit baginya untuk melakukan itu. Andreas pun berkata dingin pada Vivian. Jangan membantah. Aku bilang, ikutlah sama Winson. Temani dia. Jangan banyak alasan. Air mata Vivian tiba-tiba mengalir. Dia sambil menangis berkata, Andreas, bukankah kamu selama ini tinggal bersamaku karena kamu menyukaiku? Kalau kamu benar-benar menyukaiku, bagaimana bisa kamu memberikanku pada orang lain? Winson seketika menjadi tidak enak hati. Andreas, Nona Vivian sangat mencintaimu. Jangan persulit dirimu sendiri. Andreas tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Vivian. Andreas pun berkata dengan marah. Kamu itu siapa? Beraninya membantahku. Aku kasih tahu kamu ya. Kalau malam ini juga kamu tidak menemani Winson, aku akan batalkan rencanaku dengan keluarga Haris. Aku tidak peduli keluargamu bangkrut. Semua uang yang aku sudah berikan padamu, kamu harus mengembalikannya. Pilih mana? Mendengar itu, Vivian tercengang. Dia merasa terhina dan sakit hati. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak sanggup juga untuk melawan Andreas. Menolak permintaan Andreas mungkin sederhana. Tapi efek yang harus dia tanggung itulah yang sangat berat. Uang sebanyak itu, bagaimana dia mengembalikannya? Bagaimana jika Haris Group menjadi bangkrut? Lalu bagaimana dengan impiannya menjadi sosialita kelas atas? Menyadari kerumitan itu, dia pun mencoba untuk tegar. Dia tersenyum dengan masih bersimbah air mata dan berkata lirih. Baik, aku janji akan menjaga dan melayani Pak Winson sebaik-baiknya. Andreas pun menjawab dengan ketus. Nah gitu dong. Setelah mengatakan itu, dia lalu mendorong punggung Vivian hingga dia terjungkal dan jatuh di pelukan Winson. Pergilah dengan Winson malam ini. Winson tampak senang dan tertawa sambil mendekap Vivian. Dia berkata dengan sumringah, Vivian, aku akan menyuruh orang pesan kamar hotel. Malam ini, aku ingin kita memiliki malam yang indah. Vivian mengangguk pasrah, sambil menyeka air matanya dan menahan rasa kesal di dadanya. Sejak dulu, Vivian memang terkenal cantik. Di sisi lain, dia juga menjadi seorang pelajar yang mengincar pria-pria tampan nan kaya raya. Khususnya anak dari keluarga elit di Jakarta. Tapi, dia sama sekali tidak menduga bahwa dia harus melalui fase memilukan ini. Yaitu menjadi mainan orang kelas atas. Bab 220. Member Platinum. Dulu, tunangan Vivian Andre Aresta tiba-tiba meninggalkannya. Kemudian dia jatuh ke pelukan Andreas dan menjadi kekasih simpanannya. Tapi kini, dia diserahkan sendiri oleh Andreas kepada Winson demi obat vitalitas. Kelak jika Winson bosan, kepada siapa lagi dia yang bernama akan diberikan? Tiba-tiba pikirannya tertuju pada sepupunya sendiri, yaitu Alena. Alena tidak terlalu berambisi dalam mendapatkan lelaki kaya raya. Dia sulit untuk jatuh cinta dan menjaga betul pergaulannya. Sekali dia jatuh cinta, dia langsung menikah. Dan pria itu adalah Tama. Meskipun di mata Vivian, Tama adalah seorang pengangguran yang sangat tidak memberi manfaat. Tapi setidaknya dia tidak akan pernah membiarkan istrinya dihina seperti apapun bentuknya. Apalagi seperti yang dialami oleh Vivian saat ini. Hinaan yang amat dalam. Memikirkan ini, Vivian benar-benar merasa iri pada Alena. Winson masih tampak memeluk erat sambil menciumi bagian leher Vivian. Sejenak dia berkata, Andreas, jangan khawatir, begitu resepnya sudah lengkap, aku akan membuat obatnya khusus untukmu. Aku akan membantumu mendapatkan kembali kejantananmu. Bagus, bagus. Dengan begitu, aku lebih tenang menunggu kabar baik darimu, jawab Andreas dengan santai diikuti tawa.
Winson mengangguk mantap. Dia melihat jam tangannya dan menyadari waktu sudah larut. Rasanya dia ingin segera membawa masuk Vivian ke dalam kamar. Dia pun berkata pada Andreas, "Bro, ini sudah malam sekali. Mungkin aku sama dia menginap di sini saja." Andreas paham kalau Winson sudah tidak sabar untuk tidur dengan Vivian. Dia menekan dalam-dalam rasa cemburunya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata ringan, "Oke, kalian duluan saja." Dia mengalihkan tatapannya pada Vivian. "Layani Winson dengan baik. Mengerti kan?" kata Andreas dengan dingin. Vivian mengangguk malu dan menjawab lirih, "Lia, mengerti." Dan malam ini, akhirnya Vivian resmi menjadi kekasih Winson. Winson tidak membuang waktu untuk melampiaskan nafsunya. Sementara Vivian hanya bisa pasrah sembari memendam luka. Setelah Winson menyelesaikan misinya, dia memeluk Vivian dan menjanjikan sesuatu. "Kamu setelah ini tidak usah ngurusi Andreas si tua gendut itu. Ikut saja sama aku, dan aku akan jadikan kamu wanita terhormat." Mendengar itu, perasaan Vivian tiba-tiba menjadi lebih tenang. Jika Winson bisa menjadikannya wanita terhormat, itu akan menjadi berkah baginya. Lagi pula, meskipun Winson tidak sekaya Andreas, setidaknya dia masih lebih muda dari Andreas. Dan sepertinya, Winson bukanlah tipikal orang yang akan memberikan kekasihnya sendiri pada orang lain. Keesokan paginya, kabar hilangnya dua anggota keluarga Haryadi pun tersebar luas. Pihak keluarga Haryadi membuat sayembara. Bagi yang bisa menemukan dua anggota keluarganya itu hidup-hidup, akan diberi imbalan uang yang kini dinaikkan hingga 20 miliar. Saat itu juga banyak orang yang mulai mencari tahu dan bergerak melakukan pencarian demi hadiah fantastis itu. Sayangnya, ayah dan anak itu telah dimusnahkan. Tidak akan mungkin bisa ditemukan lagi. Di tempat lain, Alena dan keluarganya terlihat sibuk sendiri. Alena pergi ke studionya, sementara Chandra mengunjungi pameran barang antik. Sementara Rika, dengan riasan tebal, dia pergi bersama teman-temannya untuk bermain mahjong. Di rumah hanya ada Tama, yang dengan telatennya membersihkan rumah. Saat dia sedang mengepel ruang tengah, tiba-tiba dia menerima telepon dari Linda, anak sulung dari keluarga Suteja. Terdengar suara lembut dari Linda. "Selamat pagi, Pak Tama. Apakah Anda sedang di rumah?" "Lia, ada apa?" tanya Tama penasaran. Linda berkata, "Begini, Pak Tama, keluarga saya tengah berinvestasi properti di kawasan Sudirman. Saya ingin memberikan Anda kartu member Platinum. Saat ini saya sudah di depan gerbang rumah Anda." Tama menjawab dengan ringan, "Oh, masuk saja. Aku ada di dalam." "Baik, Pak," jawab Linda singkat. Tama pun menutup telepon dan tak lama terdengar bel pintu berbunyi. Tama membuka pintu dan dia sedikit terpana melihat penampilan Linda yang luar biasa. Linda mengenakan gaun elegan warna hitam yang memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Gaun itu memiliki belahan samping yang tinggi sehingga saat berjalan akan terlihat paha putih mulusnya. Ditambah dengan wajahnya yang dipoles dengan riasan sempurna, seakan menyatu dengan pesona pribadinya yang memang sangat anggun. Linda datang bak peri yang sangat cantik. Selama beberapa detik Tama terlihat tidak fokus akan kedatangan Linda. "Pak Tama." Pagi itu Linda sengaja datang dengan tampilan sesempurna mungkin. Mulai dari pakaian, hingga riasan. Melihat mata Tama yang tampak takjub, Linda menahan perasaan senang di dalam hatinya. Tersadarkan oleh suara Linda, Tama pun mempersilakannya masuk. Linda pun melangkah masuk mengikuti langkah kaki Tama. Setelah keduanya duduk di sofa, Linda pun segera mengeluarkan kartu member Platinum yang terbuat dari platinum murni. Dia memberikan itu kepada Tama dengan penuh hormat menggunakan kedua tangannya. "Pak Tama, ini kartu member Platinum di Glorious Club. Kartu sejenis ini hanya ada satu. Dan sekarang ini milik Anda. Ini sedikit hadiah dari saya. Di sana, Anda akan mendapatkan fasilitas apapun secara gratis. Selamanya." Glorious Club baru saja dibuka dan langsung menjadi topik viral di kalangan atas orang Jakarta. Properti di sana dibangun oleh keluarga Suteja, dengan nilai investasi yang sangat tinggi. Butuh beberapa tahun sebelum akhirnya selesai dibangun. Dan sekarang, itu menjadi clubhouse nomor 1 di Jakarta. Dengan investasi besar-besaran dari keluarga Suteja, maka para pemuka dan pembesar kota Jakarta bisa berkumpul di sini. Tempatnya sangat eksklusif dan sangat layak untuk dijadikan sebagai setidaknya tongkrongan orang-orang kelas atas.
Saat orang-orang top berkumpul, maka ide-ide bisnis baru akan muncul. Jaringan dan kerjasama baru akan terbentuk. Dengan begitu, kekayaan akan bertambah. Tidak heran jika orang-orang berebut untuk menjadi member di Glorious Club. Namun untuk menjadi member di sana, tidak bisa sembarang orang. Ada persyaratan yang sangat ketat. Member dari Glorious Club dibagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu member regular, member premium, member silver dan member gold. Adapun kartu yang diberikan oleh Linda adalah kartu spesial kartu member platinum yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan kini dimiliki oleh Tama. Sedangkan biaya keanggotaannya saja sangat mahal. Untuk bisa memiliki kartu member regular, seseorang membayar 1 miliar. Untuk menjadi anggota kelas premium, biayanya adalah 5 miliar. Dan kelas silver adalah 10 miliar. Orang biasa tentu tidak akan sanggup. Sedangkan untuk menjadi member gold, seseorang harus memiliki perusahaan dengan aset triliunan. Jika tidak, orang itu tidak akan bisa mendapatkan kartu member gold. Jadi, dari sini saja sudah terlihat orang-orang yang bisa digolongkan sebagai member gold. Di Jakarta ini, tidak lebih dari 10 orang yang bisa menjadi member gold. Setelah mendengar penjelasan dari Linda, Tama pun menerima kartu itu dan langsung memasukkannya ke dalam saku sambil tersenyum senang. Saat itu, Linda menatap Tama dengan penuh keraguan. Pak Tama, maaf, ada yang mau saya bicarakan. Tapi saya takut Anda akan keberatan. Bersambung.